Menjelang sore, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat itu, Luo Xuening telah berganti pakaian menjadi seragam standar Sing lagi dan berjalan keluar asrama bersama Ma Kao dan Mo Xuan. Sesuai adat, Cai Sang juga datang untuk mengantar Luo Xuening, tetapi suasana hati Cai Sang jelas sedang tidak baik. Permasalahan antara Cai Xuang dan keluarga Miao benar-benar membuatnya kewalahan. Melihat Luo Xuening berkemas dan keluar dari asrama, Cai Sang memaksakan senyum hormat dan berkata, "Jenderal Luo, saya harap Anda bisa memaafkan saya atas keramahan saya. Lagi pula, ini tempat terpencil, tak sebanding dengan ibu kota kekaisaran." Kepala sekolah Cai, Anda salah. Saya sangat senang selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda yang cermat, kata Luo Xuening dengan sangat sopan dan melambaikan tangan kepada bawahannya. Ini adalah salah satu ucapan Luo Xuening, dan ia meletakkan sebuah kotak kayu kecil di depan Cai Sang. Ini 30.000 emas, ditambah pola pertempuran tingkat master. Ini biaya akomodasi saya di sini, kata Luo Xuening sambil tersenyum. Ini, bagaimana aku bisa merasa begitu malu, kata Cai Sang sambil tersenyum. Kepala sekolah Cai, mohon bersabar. Saya, Xuening, hanya bisa menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kesulitan yang telah saya timbulkan. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, jangan ragu untuk bertanya, sapa Luo Xuening. Setelah percakapan singkat, Luo Xuening melambaikan tangan ke arah Cai Sang, menunjukkan bahwa tidak perlu mengantarnya pergi, lalu membawa Ma Kao dan Mo Xuan ke Kitty Hawk. Mo Xuan, aku perlu merepotkanmu. Tolong jangan tinggalkan kota Taiwu untuk sementara waktu. Lagi pula, pasukan Weilin belum mundur. Kau bertanggung jawab untuk membantu menjaga situasi di kerajaan Weilin. Lagi pula, Marco telah setuju untuk meninggalkan 10 anggota Ksatria Templar untuk membantumu. Luo Xuening melihat tidak ada orang di sekitar, jadi ia berbisik kepada Mo Xuan sambil berjalan. Jenderal Luo, tenanglah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan, jawab Mo Xuan dengan suara lembut. Ada satu masalah pribadi lagi, yaitu Xiao Hong. Kau sudah tahu bahwa situasi dan kehidupannya saat ini tidak baik. Meskipun dia baik-baik saja di kota Taiwu, kota itu masih penuh bahaya. Aku juga berharap Mo Xuan bisa membantunya jika diperlukan. Terima kasih banyak, kata Luo Xuening lembut. Jenderal Luo, kau tak perlu bersikap sopan. Aku telah memutuskan untuk memberinya satu-satunya tempat tersisa untuk bergabung dengan Belo, jawab Mo Xuan lembut. Bagus, kata Luo Xuening sambil mengangguk dan berjalan, matanya terus melihat ke sekeliling. Ia sudah memberitahu Xiao Hong waktu keberangkatannya, tetapi ia tidak yakin apakah Xiao Hong akan datang untuk mengantarnya. Lagi pula, setelah perpisahan ini, ia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi di masa depan. Namun, setelah lama mencari, angin dingin menderu, dan hampir tak ada seorang pun di kedua sisi jalan. Sesekali pejalan kaki yang terlihat di kejauhan hanya berlalu dengan tergesa-gesa. Mungkinkah orang ini begitu kejam dia bahkan tidak akan muncul untuk terakhir kalinya, Luo Xuening bergumam dalam hati. Setelah kepergian ini, dapat dikatakan bahwa Luo Xuening sangat merindukan Xiao Hong yang serius. Tepat ketika Luo Xuening hendak berbalik dan menaiki Kitty Hawk, ia menemukan sesosok berdiri di hutan kering tak jauh darinya. Ia berdiri tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat, tepat di luar cahaya lampu deteksi pola ajaib. Luo Xuening sudah sangat familiar dengan sosok ini. Kukira kau takkan muncul, kata Luo Xuening lembut sambil menatap sosok itu, dengan senyum tipis di wajahnya, lalu ia mendekati sosok itu, dan sosok itu adalah Xiao Hong. Namun, ketika Luo Xuening mendekat, ekspresinya sedikit berubah. Wajah Xiao Hong tampak sangat buruk, dan wajahnya pucat. Meskipun matanya masih tajam, tubuhnya memberi kesan bahwa kondisinya semakin memburuk. Aku berutang hadiah padamu. Ini dia. Xiao Hong menghampiri Luo Xuening, masih tampak tenang seperti sebelumnya. Lalu ia mengangkat tangannya dan menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Luo Xuening. Bagaimana penyakitmu? Luo Xuening tidak membuka kotak itu, tetapi menatap Xiao Hong dan bertanya dengan khawatir. Aku bilang aku merasa baik sekarang, percaya, tanya Xiao Hong balik. Meskipun ada senyum di wajahnya, ada sedikit kepahitan. Luo Xuening mengangguk pelan. Bisa dibilang saat ini, Luo Xuening tidak bisa berbuat banyak. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, kita adalah teman dekat. Sebelum kita berpisah, ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Jauhi grup kolon. Ingat, aku sedang membicarakan semua orang, kata Luo Xuening dengan ekspresi agak serius. Kenapa mata Xiao Hong bergerak sedikit dan ia bertanya dengan lembut, raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia tidak tahu mengapa Luo Xuening tiba-tiba berkata begitu.
Luo Suening ragu sejenak, lalu akhirnya berdiri sedikit lebih dekat ke Xiao Hong, merendahkan suaranya dan berkata, "Yang mulia adalah melon." Desir, hampir tepat saat Luo Suening mengatakan ini, raut wajah Xiao Hong tiba-tiba berubah. Tak diragukan lagi, berita ini terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin tidak masuk akal? Melon sudah terkenal lebih dari 10 tahun yang lalu, dan dia tidak mungkin berasal dari kerajaan Weilin. Waktunya tidak tepat. Xiao Hong menanggapi dengan ekspresi berubah. Itu benar sekali. Waktunya tidak tepat. Itu karena 3 tahun lalu, Melon adalah Melon, dan Bitu adalah Bitu. Namun, setelah Bitu menyelinap ke kota Taiwu, ia membasmi Melon yang asli, mengupas wajah Melon, dan membuat topeng yang identik menggunakan teknologi khusus, sehingga secara langsung mengambil alih kendali pasukan di kota Taiwu. Meiji hampir tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Mungkin ia baru mengetahuinya belum lama ini. Terlebih lagi, Bitu terluka parah di Yuli, dan ia telah menggunakan sihir jahat untuk menyembuhkan lukanya selama bertahun-tahun. Yaitu dengan menyerap Yuli yang lembut dari tubuh gadis itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, perusahaan main. Luo Suening tidak menyelesaikan sisa kata-katanya. Ia khawatir ini akan menjadi pukulan telak bagi Xiao Hong. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong tetap sama, tetapi tubuhnya sedikit goyah. Senyum di wajahnya masih ada, tetapi telah membeku. Usianya belum genap 20 tahun, tetapi tiba-tiba ia tampak jauh lebih tua. "Bagaimana kau tahu?" tanya Xiao Hong lembut, nadanya sungguh tenang, tanpa amarah maupun kesedihan, seolah-olah ia hanya menanyakan pertanyaan biasa. "Ingat petugas yang kau ancam dengan racun terakhir kali mereka bilang begitu," jawab Luo Suening. Aku tidak percaya," jawab Xiao Hong dengan tenang. Luo Suening menatap Xiao Hong dan tidak melanjutkan bicaranya. Saat ini, ia sepertinya bisa memahami isi hati Xiao Hong. "Sudah malam, kau harus naik ke kapal, hati-hati," kata Xiao Hong, lalu berbalik tanpa suara dan berjalan menuju hutan tempat asalnya, meninggalkan Luo Suening dengan hanya sisa-sisa kehidupan dan punggung yang kesepian, sendirian. "Kurasa, kita tidak akan pernah bertemu lagi," kata Luo Suening lembut, sambil menatap punggung Xiao Hong. "Mungkin, hanya di kehidupan ini." Xiao Hong terdiam sejenak, menjawab, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam hutan dan menghilang dalam kegelapan. Luo Suening juga berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang setiap 3 langkah, melihat ke arah menghilangnya Xiao Hong. Apakah takdir terlalu kejam pada Xiao Hong, gumam Luo Suening dalam hati sambil melihat kepergian Xiao Hong. Segera setelah Luo Suening menaiki Kitty Hawk, beberapa mesin utamanya menyala satu demi satu, lalu lepas landas perlahan. Luo Suening, yang berdiri di ruang kendali utama, masih bisa dengan jelas melihat Xiao Hong berjalan di salju melalui pemindai pola ajaib segala cuaca. Tiba-tiba, Luo Suening merasakan samar-samar perubahan dari punggung Xiao Hong. Sepertinya takdir telah menambahkan semua faktor negatif pada Xiao Hong saat ini. Ia menundukkan kepala dan perlahan membuka kotak kayu pemberian Xiao Hong. Di dalamnya terdapat seruling perunggu dengan ukiran samar. Garis-garisnya tetap anggun dan bebas seperti sebelumnya. Seruling Luo Suening mengangkat alisnya. Ia pernah mengatakan kepada Xiao Hong sebelumnya bahwa satu-satunya alat musik yang bisa ia mainkan adalah seruling. Ia tidak menyangka Xiao Hong masih mengingatnya. Namun, melalui pengamatannya, Luo Suening tiba-tiba menyadari bahwa seruling tembaga yang tampak biasa di depannya ini terasa agak istimewa. Ia dengan hati-hati mengambil seruling perunggu dan meniupnya pelan. Pada saat ini, pola ajaib pada seruling perunggu perlahan menyala dengan cahaya redup, dan Luo Suening tiba-tiba menyadari bahwa saat ini ia tampaknya mampu mengendalikan kekuatan gelombang suara dengan bebas. Hal ini tampaknya sangat membantu Luo Suening dalam memanipulasi pola pertempuran suara yang rusak di masa mendatang. Sungguh menakjubkan, gumam Luo Suening dalam hati, dengan sedikit kegembiraan di matanya, lalu Luo Suening memainkan lagu kadu yang sangat terkenal, Broken Snow, alunannya panjang dan bernuansa sedih. Komunikatornya juga sangat bijaksana saat ini dan menyampaikan suara seruling Luo Suening kepada Xiao Hong dengan cara yang bersinar. Xiao Hong, berjalan sendirian di tengah salju, mendengar suara seruling. Ia menoleh sedikit, menatap kapal perang pola ajaib yang berkilauan. Senyum sendu tersungging di bibirnya, dan ia terus berjalan, menyenandungkan lirik Broken Snow dengan lembut. Salju berkibar, salju putih mengantar mereka yang pulang. Senja mendorong kita, siapa yang meratapi kepergiannya? Angin dingin berhembus, dan 3 nyawa berubah menjadi abu. Tak ada air mata, hanya bayangan untuk bersandar. Menatap lautan luas, 1000 tahun berlalu tanpa kembali. Seiring suara itu semakin menjauh,
Kitty Hawk pun mengembun menjadi titik cahaya di langit berbintang, akhirnya lenyap tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, Xiao Hong tak pernah menoleh ke belakang, bersenandung lembut sembari melangkah maju. Setelah berjalan beberapa saat di hutan, Xiao Hongcai berbalik dan masuk ke dalam mobil berpola ajaib yang terparkir di jalan pegunungan yang terpencil. Ia berhenti sejenak sebelum mengemudikan mobil berpola ajaib itu menuju Jalan Dahong. Pada saat yang sama, Chai Sang, yang berada di Akademi Rune Sihir Sijin, secara alami melihat papan iklan yang sangat menarik perhatian berdiri di Jalan-Jalan Dahong untuk pertama kalinya, bersumpah untuk membasmi Miao Chen dan Chai Suang. Chai Sang, yang berada di kantor kepala sekolah, melihat foto-foto yang dikirim dan diambil kembali oleh bawahannya, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Pemusnahan keluarga Miao, pendudukan Jalan Minggu di distrik Sijin, dan penjualannya telah membuat Chai Sang sangat marah. Jika bukan karena Chai Suang dan Miao Chen dipimpin oleh He Yindong, Chai Sang pasti sudah membasmi Xiao Hong untuk melampiaskan kebenciannya. Benar saja, dulu dia memang ingin mengambil hati seorang murid dari sekolah cabang, tapi setelah mengetahui bahwa murid itu adalah Xiao Hong dan adanya kebencian di antara kedua belah pihak, Chai Sang pada dasarnya mengurungkan niatnya. Bab 236 Secercah harapan. Aku tak pernah menyangka Xiao Hong akan begitu sombong. Kepala sekolah, kau harus menemukan cara untuk membasminya sepenuhnya. Kalau tidak, selama Xiao Hong masih hidup, dia akan menjadi masalah besar bagi grup Hongbo kita. He Yunzi berdiri di samping Chai Sang dan berkata dengan suara rendah. Chai Sang, yang sedang duduk di meja, tentu saja menyadari betapa merepotkannya Xiao Hong. Jika Miao Chen adalah orang yang pantang menyerah menghadapi musuh-musuhnya, maka Xiao Hong tampaknya jauh lebih parah. Jika dia tidak disingkirkan saat Xiao Hong masih belum terlalu kuat, siapa yang tahu seperti apa situasinya di masa depan. Apakah Anda punya saran bagus? Chai Sang meletakkan foto di tangannya dan berkata dengan ekspresi serius. Bisa dibilang Chai Sang sendiri bukanlah orang yang jahat dan menyeramkan, tetapi situasi saat ini memaksanya untuk mengambil tindakan yang luar biasa. Jelas tidak realistis untuk menyerang secara terbuka. Jalan Dahong sekarang sepenuhnya dikuasai oleh Xiao Hong. Pertama, sulit untuk menyerang. Kedua, siapa yang tahu apakah Cao Jiang dan Kolon akan campur tangan setelah Hongbo menyerang dengan sekuat tenaga. Menurutku, cara terbaik saat ini adalah pembasmian, saran He Yunzi dengan suara rendah. Mendengar ini, Chai Sang tidak langsung menjawab. Ia merenung sejenak dan mengangguk pelan. Saat ini, inilah satu-satunya jalan. Di mata Chai Sang, Xiao Hong bagaikan bom waktu. Mustahil untuk memprediksi kapan bom itu akan tiba-tiba meledak dan memberikan pukulan telak lagi bagi grup Hongbo. Terlebih lagi, kedua belah pihak sudah saling bermusuhan. Apalagi yang bisa diperkirakan? Lalu menurutmu siapa yang harus dikirim untuk misi ini? Tanya Chai Sang. Jangan terlalu banyak orang, kalau tidak akan mudah terbongkar. Sebaiknya gunakan orang yang andal dan cakap. 1 atau 2 orang saja sudah cukup, jawab He Yunzi. Tak diragukan lagi, menurut He Yunzi, kandidat teraman tentu saja adalah seorang master mengemudi. Namun, di grup Hongbo, hanya ada satu master mengemudi, yaitu Chai Sang, dan bagaimana mungkin Chai Sang bisa keluar sendiri? Lagi pula, usianya sudah tidak muda lagi. Pergi dan temukan Zhou Tai. Chai Sang merenung cukup lama sebelum memberi perintah. Zhou Tai adalah penunggang kuda level 5 dan dianggap sebagai salah satu penunggang kuda paling hebat di grup Hongbo. Statusnya tidak kalah dengan Zhao Qing dari grup Cao Jiang. Ia pernah menjadi siswa jenius di Akademi Pola Sihir Sijin, tetapi sayangnya ia tidak pernah menemukan cara untuk dipromosikan menjadi Master Driver. Lagi pula, tidak mudah mengumpulkan materi untuk menjadi Master Driver. Oke, He Yunzi menjawab, lalu mengirim permintaan panggilan kepada Zhou Tai melalui pola sihir komunikasi, memintanya untuk datang ke kantor kepala sekolah. Tak lama kemudian, masuklah seorang laki-laki kekar yang tingginya 2 meter dan berpenampilan agak kasar. Guru, Anda mencari saya. Zhou Tai membungkuk hormat ketika dia tiba di depan Chai Sang. 1 misi, basmi Xiao Hong, dan lakukan secara diam-diam, kata Chai Sang singkat. Ya, Zhou Tai tidak bertanya mengapa, tetapi langsung setuju, lalu berbalik dan berjalan keluar tanpa basa-basi. Ini adalah gayanya yang biasa. Pada saat yang sama, Xiao Hong mengemudikan mobil pola ajaib kembali ke Jalan Dahong. Ia memarkir mobil di depan pintu Dahong Meixing dan berjalan perlahan masuk. Namun, tepat saat Xiao Hong melangkah ke aula depan, Lile tiba-tiba berdiri dari sofa dan berkata kepada Xiao Hong, Kakak Hong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan,
kata Xiao Hong lembut, tanpa henti. Kak Hong, ingat Yawan yang kuceritakan terakhir kali aku ke sana hari ini, dan aku melihat Musier dan Melon di sana. Mereka sangat akrab, kata Lile. Mendengar ini, Xiao Hong terdiam sejenak dan menatap Lile. Ekspresi tenangnya tiba-tiba berubah menjadi tatapan tajam diam, itu tidak mungkin. Apa yang mustahil saudara Hong, kukatakan padamu, itu benar sekali. Aku bahkan melihat Qiu. Kalau kau tidak percaya, mereka ada di kamar 501 Yawan. Kau bisa pergi ke sana sekarang. Ternyata Musier hanyalah wanita yang bau. Saudara Hong, kau telah tertipu. Sudah kubilang diam, jangan bicara lagi, aku tidak percaya. Ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah dingin, dan dia membentak dengan keras, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kakak Hong, jangan konyol. Lile agak enggan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, Xiao Hong sudah bergerak, meraih kerah Lile dan mengangkatnya. Sudah kubilang berhenti bicara, apa kau tulis? Xiao Hong tiba-tiba meraung, suaranya begitu keras hingga menggema di seluruh aula depan. Untuk sesaat, Lin Zi dan yang lainnya terdiam dan tak berani menatapnya lagi. Ini pertama kalinya mereka melihat Xiao Hong kehilangan kesabarannya sampai hampir mengamuk. Melihat Xiao Hong lagi, dia melirik Lile, lalu melepaskan tangannya, berjalan langsung ke halaman belakang, dan kemudian mengunci pintu dengan suara bang. Apa dasar bodoh? Dia ditipu, tapi masih membelanya. Lile mengusap lehernya, wajahnya penuh amarah, ekspresinya tegang. Lile, kau memang terlalu banyak bicara tadi. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kau katakan. Lin Zi tiba-tiba berbicara dan berbisik kepada Lile. Saat itu, ia seolah merasakan apa yang ada di hati Xiao Hong. Bukankah seharusnya aku mengatakannya? Hei, Lin Zi, aku melakukan ini demi kebaikan kakak Hong. Aku khawatir dia ditipu, jadi aku membantunya menghitung uang, kata Lile dengan raut wajah marah. Kalau dia orang biasa, apa yang kau katakan memang benar, tapi kau harus memikirkan kakak Hong. Kau tahu situasinya saat ini. Tidak bisakah kau meninggalkan sedikit keindahan di hatinya bahkan jika itu berarti berbohong padanya, kata Lin Zi serius, menatap mata Lile. Mendengar ini, Lile tiba-tiba membeku di tempat, menatap hutan, lalu menatap orang lain. Saat itu, ia sepertinya mengerti sesuatu. Saudara Hong itu orang yang cerdas. Dia lebih cerdas saat tidur daripada saat kita terjaga. Apa dia tidak bisa melihat beberapa hal? Dia hanya tidak mau menghadapinya, lanjut Lin Zi. Ketika Xiao Hong kembali ke kamar tidur, keganasan di wajahnya telah memudar, digantikan oleh sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan yang tidak dapat dipahami siapapun saat ini. Setelah linglung sejenak dan menenangkan diri, Xiao Hong mulai membuat pil penyembuh untuk dirinya sendiri. Jumlahnya tidak banyak, hanya 3, tetapi cukup, dan alasannya sudah jelas. Setelah sibuk selama sekitar 1 jam, Xiao Hong berdiri, mengambil barang-barang yang dibutuhkannya untuk latihan, dan bersiap pergi ke kamar mandi untuk melanjutkan latihan, tanpa memikirkan hal lain. Namun, tepat ketika Xiao Hong hendak masuk ke kamar mandi, ia tiba-tiba menemukan di antara 3 pot bunga di ambang jendela, terdapat beberapa benda oval hitam berserakan. Ada lebih dari selusin benda yang berkilauan. Tidak sulit untuk memastikan bahwa itu adalah benih rumput ungu. Setelah jeda sejenak, Xiao Hong dengan hati-hati memasukkan sekitar selusin benih rumput ungu ke dalam kantong plastik tertutup rapat dan menyimpannya. Jika ia bisa bertahan hidup di masa depan, benih-benih ini mungkin akan berguna. Mengenai berita dari grup Hongbo, meskipun Xiao Hong tidak tahu detailnya, ia bisa menebaknya dengan cukup akurat. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja, itu sudah pasti. Namun, kedua pembasmi yang membasmi Cui Yuanbo masih hidup. Akankah Xiao Hong melepaskan mereka? Saat memasuki bak mandi, Xiao Hong hanya punya satu pikiran berkultivasi, dengan tujuan mencapai level 5. Ini juga level tertinggi yang bisa dicapai Xiao Hong dalam waktu singkat. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kemungkinan Xiao Hong akan bertahan hidup setelah meminum pil penyembuh. Tidak ada keraguan tentang itu, terutama saat menggunakan metode pengendalian batin. Selama seminggu penuh, Xiao Hong hampir tidak diizinkan keluar rumah. Kalaupun keluar, ia hanya tinggal di wilayahnya sendiri, yaitu Jalan Dahong, karena Xiao Hong tahu betul bahwa grup Hongbo tidak akan tinggal diam dan menyaksikannya menghancurkan keluarga Miao. Selama minggu ini, Miao Chen juga mengeluarkan pengumuman, bahwa ia akan mendirikan panggung eksekusi untuk bertarung sampai mati dengan Xiao Hong. Yang disebut Yuxingtai, terus terang saja, adalah arena hidup dan mati. Ini adalah cara bagi mereka yang mengendalikan pola untuk menyelesaikan kebencian. Begitu Anda melangkah ke Yuxingtai, baik Anda membasmi atau dibasmi,
Anda tidak akan lagi dibatasi oleh hukum. Tentu saja, metode ini dilarang di kota Taiwu, tetapi karena situasinya sudah benar-benar tak terkendali, para pejabat Taiwu hanya akan menutup mata. Ini jauh lebih baik daripada kedua kelompok itu saling bertikai. Xiao Hong tidak menolak maupun menyetujui tantangan duel yang diajukan Miao Chen. Ia hanya meninggalkan Miao Chen dan tidak memikirkan hal lain, berkonsentrasi berlatih di rumah. Menjelang sore, Xiao Hong, yang sedang berendam di kamar mandi, akhirnya perlahan membuka matanya. Secercah cahaya melintas di matanya. Tenaga pendorong dalam tubuhnya telah mencapai 3.500 bagian, yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Jika ia ingin meningkatkannya lebih lanjut, ia hanya bisa berhasil meredam tenaga pendorong dalam tubuhnya. Jika tidak, ia seperti menjadi murid level 10, yang membuatnya sulit untuk membuat kemajuan apapun. Xiao Hong juga sangat jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk menjadi pengemudi ulung, kecuali dia bisa bertahan hidup setelah meminum pil penyembuh. Setelah keluar dari kamar mandi, ia memeriksa tenaga pendorong di tubuhnya. Tenaga pendorong itu masih banyak, dan manik-manik berpola sihir biru hitam itu belum digunakan. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan manik-manik berpola sihir biru tua itu. Tanpa jeda, setelah mengeluarkan manik pola ajaib biru tua, Xiao Hong duduk bersila di kepala tempat tidur, memegang manik pola ajaib biru tua di telapak tangannya, dan mulai perlahan-lahan menyusupkan kekuatan pendorong di tubuhnya ke dalamnya, meningkatkan manik pola ajaib biru tua sedikit demi sedikit dan mengembangkan lautan energi ini. Saat Xiao Hong terus-menerus memasukkan kekuatan pendorongnya ke dalamnya, pada saat ini, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa area energi baru diaktifkan, dan energi di dalam seluruh manik pola sihir biru tua menjadi lebih kuat. Puluhan detik kemudian, ketika Xiao Hong membuka matanya lagi, manik pola sihir biru tua telah ditingkatkan dan mencapai level kelima pengendara, sama seperti Xiao Hong. Ia berdiri perlahan dan menatap manik pola ajaib biru tua di tangannya. Xiao Hong kemudian mengaktifkannya. Saat itu, Xiao Hong melihat garis-garis biru di lengan kanannya menjadi lebih tebal dari sebelumnya, dan garis-garis di antara garis-garis biru itu menjadi lebih padat seperti kapiler, dengan sedikit warna merah. Rasanya seperti garis-garis biru ini melilit lengan sedikit demi sedikit. Sambil memejamkan mata sedikit, Xiao Hong kembali memeriksa tenaga penggerak di tubuhnya. Jumlahnya kurang dari 1000 helai. Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk menguji manik-manik pola ajaib biru tua yang telah ditingkatkan ke tingkat kelima tenaga penggerak. Berjalan perlahan ke kamar tidur, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10 malam. Seluruh halaman menjadi jauh lebih sunyi lagi. Karena seluruh jalan dahong milik Xiao Hong, Lile dan Lin Zi juga telah pindah ke rumah-rumah di dekatnya. Hanya Xiao Hong yang masih bersikeras tinggal di sana. Seluruh halaman menjadi kosong, tetapi Xiao Hong tidak mempedulikannya lagi. Kembali ke dinding logam, Xiao Hong masih mengikuti aturan dan menembakkan bongkahan es berusia 10.000 tahun dengan sekuat tenaga. Es berusia 10.000 tahun yang ditembakkan Xiao Hong kini sebesar paha, lalu menghantam dinding logam secara langsung, lalu pecah berkeping-keping. Pada saat ini, dinding paduan juga memberikan nilai daya 3.781 poin. Kekuatannya sama seperti sebelumnya, hanya sedikit lebih tinggi dari pola sihir biasa, tetapi Xiao Hong tidak peduli lagi, karena kekuatan manik pola sihir biru tua tidak terbatas pada ini. Demikian pula kali ini Xiao Hong juga bisa merasakan bahwa kekuatan misterius lain diaktifkan di lengannya. Tanpa banyak perlawanan, Xiao Hong mulai menggerakkan kekuatan ini sesuai nalurinya. Pada saat ini, pecahan es berusia ribuan tahun di depan Xiao Hong perlahan melayang, seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang menopangnya. Ini bukan akhir. Xiao Hong kemudian mengerahkan kekuatan ini untuk menyatukan kembali bongkahan es besar berusia 10.000 tahun itu. Saat Xiao Hong terus melepaskan kekuatan ini, bongkahan es besar berusia 10.000 tahun ini perlahan-lahan mulai tumbuh menjadi es baru berusia 10.000 tahun. Hanya dalam 1 menit, es berusia 10.000 tahun itu telah menjadi seukuran tangki air kecil. Setelah ribuan tahun akumulasi es, kekuatannya secara alami sangat meningkat. Tiba-tiba, Xiao Hong menatap pilar es berusia 10.000 tahun di depannya, mundur 2 langkah, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ledakan. Detik berikutnya, pilar es berusia 10.000 tahun itu meledak seperti bom, dan bongkahan-bongkahan es pun meledak di tempat. Yang berbeda dari sebelumnya adalah ledakan kali ini cukup dahsyat. Xiao Hong, yang berdiri 10 meter jauhnya, juga bisa merasakan dampaknya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Kuat sekali, gumam Xiao Hong dalam hati sambil melirik pecahan es di depannya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Reader level 4 dapat membekukan benda dan memiliki Ice Fury.
Ketika mencapai Reader level 5, kendali Xiao Hong atas es 10.000 tahun telah ditingkatkan lagi, memungkinkannya membuat es 10.000 tahun melayang di udara, saling menempel, dan meledak. Dengan pemahaman ini, Xiao Hong kembali menatap kepingan es di tanah, melambaikan tangannya, dan es berusia 1000 tahun di tanah tiba-tiba terangkat dan menghantam dinding paduan di seberangnya. Bersamaan dengan itu, deteksi pola sihir juga menghasilkan data kekuatan yang padat. Dengan penemuan ini, semburat kehangatan melintas di wajah Xiao Hong yang dingin, lalu dia kembali ke kamar tidur dan mulai membuat segala sesuatunya untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan 3 ekor kelinci sisanya, meski kondisi fisiknya tidak begitu bagus, mereka masih hidup. Menjelang tengah malam, setelah berhari-hari persiapan, pada dasarnya semua yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakitnya telah dibuat, termasuk 3 pil penyembuh pembuluh darah, 6 larutan kardiotonik, masing-masing sebotol kecil pil pembuluh darah detoksifikasi dan pil pembuluh darah perbaikan sel, serta sejumlah obat anti peradangan, yang memenuhi sebuah kotak kayu kecil. Hanya ini yang bisa dilakukan Xiao Hong. Mulai besok, aku harus menyelesaikan semua yang belum selesai dan mengakhiri segalanya, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu menatap pola obat Zitong dengan hanya 2 energi tersisa di telapak tangannya. Seharusnya masih ada waktu. Setelah melirik sekilas pola peringatan Ibu Ibel dan melihat sinyalnya kembali normal, Xiao Hong mengunci pintu, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Namun sebelum tidur, alisnya sedikit berkerut, dan ia jelas merasakan sakit, tetapi ia tidak tahu apakah itu di hati atau di tubuhnya. Mungkin keduanya. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Ketika Xiao Hong terbangun dari tidur siang, ia membuka zirah naga membara yang ia tukarkan dari Makao sebelumnya dan memakainya sepotong demi sepotong. Seluruh set zirahnya, seperti kata Makao, seringan bulu dan sangat kuat. Zirahnya yang abu-abu kehitaman diukir dengan pola dekoratif berwarna hitam, dan terdapat kepala naga yang ganas di sabuk dan lutut. Zirahnya terlihat sederhana namun tetap mendominasi. Saat Xiao Hong mengenakan helm di kepalanya, dia dengan lembut menggambar garis pada pola ajaib di pipinya, dan topeng hitam murni terbentuk di depan Xiao Hong, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata, hidung, dan mulut. Tunggu sebentar, saatnya menyelesaikan hal pertama. Xiao Hong menatap dirinya di cermin dan bergumam pada dirinya sendiri. Ding dang dang. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar 3 ketukan di pintu. Saudara Hong, apakah kamu di sana? Suara Lile yang ragu terdengar dari luar pintu, dan nadanya terdengar sangat ringan. Xiao Hong tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Saat itu, ia melihat Lile berdiri di luar pintu sambil memegang kotak makan siang. Melihat Xiao Hong seperti ini, ia terkejut, tetapi segera tenang. Kudengar kamu belum sarapan. Ini, tolong. Lile menyerahkan kotak makan siang itu kepada Xiao Hong Dao dengan kedua tangannya. Masuk. Xiao Hong melepas helmnya dan menjawab. Kak Hong, aku turut berduka cita atas kejadian hari itu. Lile masuk, meletakkan kotak makan siang di depan Xiao Hong, dan berkata dengan suara pelan. Hari itu apa yang terjadi aku tidak ingat. Xiao Hong membuka kotak makan siang dan menjawab. Mendengar ini, Lile tiba-tiba memasang senyum genit. Kalau begitu, saudara Hong tidak marah lagi padaku. Xiao Hong melirik Lile tanpa tersenyum. Ia malah mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci dan menyerahkannya kepada Lile. Ini untukmu, dan untuk Lin Zi dan yang lainnya. Hadiah untukku. Lile sedikit terkejut. Ketika ia mengambil dan melihatnya, ia terkejut. Di dalamnya terdapat 45% saham Da Hong Street. Lile sendiri mendapat 20%, dan sisanya dibagi antara Lin Zi dan yang lainnya. Kini, Da Hong Street sudah tidak seperti dulu lagi. Saham 45% jelas merupakan angka yang sangat besar. Lile sepertinya menyadari sesuatu setelah terkejut. Ia menatap Xiao Hong yang sedang makan dengan lahap, dan raut wajahnya perlahan berubah serius. Ia bertanya, Kakak Hong, apa yang ingin kau lakukan? Kau dan aku adalah saudara, dan ini hanya tanda terima kasihku. Itu saja, jawab Xiao Hong dengan tenang. Tetapi, Lile ragu-ragu, karena dia bisa merasakan bahwa Xiao Hong benar-benar telah mengatur pemakamannya. Ambil saja, kamu bisa pergi bekerja sekarang. Xiao Hong tidak memberi Lile kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Lile pergi. Beberapa menit kemudian, saat Xiao Hong menghabiskan makanan di kotak makan siang dan melihat pola sihir peringatan lagi, Xiao Hong tersenyum ringan, lalu mengencangkan tas pola sihir di pinggangnya, berjalan keluar dengan helm terselip di bawah satu lengan, dan kemudian mengendarai mobil pola sihir menuju pinggiran selatan Taiwu. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam penuh, Xiao Hong akhirnya memarkir mobil pola ajaibnya di tepi sungai Taiwu.
Sungai Taiwu kini membeku, permukaan sungai tertutup salju tebal, dan sekitarnya tampak sunyi. Setelah turun dari mobil pola ajaib, Xiao Hong melihat ada juga mobil pola ajaib berwarna putih keperakan yang melaju kencang ke arahnya dari belakang. Xiao Hong sama sekali tidak terkejut dengan pemandangan ini. Ia hanya perlahan mengenakan helmnya dan mengaktifkan pola pertempuran yang biasa digunakan. Kau sudah memata-mataiku di Jalan Dahong selama seminggu penuh. Kau pasti lelah, Zhou Tai. Saat mobil berpola ajaib berwarna putih keperakan berhenti kurang dari 10 meter dari Xiao Hong berbicara dan mengulurkan tangan untuk mengelus pipinya. Topeng logam itu menutupi wajah Xiao Hong secara acak, dan warna biru samar di lengan kanannya mulai cerah. Aku tidak menyangka kau sudah menemukannya secepat ini, kata Zhou Tai perlahan turun dari mobil berpola ajaib berwarna putih keperakan itu dan berkata dengan tenang, namun masih ada sedikit rasa terkejut dalam kata-katanya. Seluruh Jalan Dahong dipenuhi dengan pola sihir peringatan dini dan pola sihir perekam video yang telah kupasang. Aku bisa melihat setiap gerakanmu dengan jelas. Aku tahu kau tidak punya kesempatan untuk bertindak di Jalan Dahong. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan itu, jawab Xiao Hong. Karena kau sudah tahu ini sejak lama, kenapa kau sengaja datang ke tempat seperti ini? Apa kau benar-benar bosan hidup? Zhou Tai menyipitkan matanya sedikit dan juga mengaktifkan pola pertempurannya sendiri. Tidak, itu karena kau masih berguna. Setelah berkata begitu, Xiao Hong perlahan menarik pedang Jisoo dan menusukkannya langsung ke atas es. Desir, dalam sekejap, kabut dingin berwarna darah tiba-tiba keluar dari pedang perang Jisoo. Kabut ini terbentuk ketika pedang perang Jisoo menyerap sejumlah besar darah dan menyatu dengan es berusia 10.000 tahun saat pembantaian terakhir keluarga Miao. Melihat kabut dingin merah samar tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya, ekspresi Zhou Tai sedikit berubah, tetapi ia segera kembali tenang. Kabut dingin, aku tidak menyangka kau begitu siap, tapi percuma saja. Aku sudah berjanji pada Cai Sang bahwa aku akan mengambil nyawamu kembali, dan kau tidak akan bisa kabur, kata Zhou Tai tanpa sedikit pun emosi dalam nadanya. Mengaum, Xiao Hong tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Zhou Tai. Setelah meraung, ia langsung menerjang Zhou Tai. Sebuah paku es sepanjang setengah meter telah terbentuk di salah satu lengannya. Menghadapi pemandangan ini, Zhou Tai tidak tinggal diam menunggu ajal. Ia segera memanipulasi pola pertempuran, dan dalam sekejap, sebuah perisai energi lebar setinggi lebih dari 1 meter terbentuk di lengan kirinya, menghalanginya, dan sebuah palu energi merah terbentuk di tangan kanannya. Saat napas naga itu meraung dan menghantam perisai lebar, Zhou Tai tiba-tiba merasakan kekuatan hantaman dahsyat datang ke arahnya, memaksanya mundur tanpa sadar. Aku tidak percaya padamu, orang seperti itu. Sebelum Zhou Tai sempat menyelesaikan kata-katanya, ia kembali menatap Xiao Hong dan menyadari bahwa Xiao Hong sudah tepat di depannya. Paku es itu telah menancap di tepi perisai lebar dan menusuk tenggorokan Zhou Tai. Zhou Tai tidak berani lengah dalam hal ini. Ia segera mengaktifkan pola angin dan dengan cepat menghindar ke kiri, menghindari serangan Xiao Hong. Pada saat ini, Xiao Hong masih belum memberi Zhou Tai perlindungan. Dengan lambaian tangannya, paku es di tangannya terlepas dari tubuh Xiao Hong dan terbang menuju Zhou Tai. Menghadapi pemandangan ini, Zhou Tai masih mengangkat perisai lebarnya yang sangat kokoh untuk menangkis. Bang! Saat berikutnya, es berusia 10.000 tahun itu menghantam perisai Zhou Tai dengan lembut, menghancurkannya di tempat. Bab 238 Perencanaan. Seharusnya kau sudah menyelesaikan serangan 3 kapakmu, sekarang giliranku. Zhou Tai sedikit menggeser perisai lebarnya dan berkata dengan ekspresi serius. Ia sepertinya samar-samar merasakan bahwa Xiao Hong bukanlah seorang penunggang level 4, melainkan level 5. Ini jelas merupakan peningkatan kecepatan yang mengejutkan. Demikian pula, ia tampaknya mengerti mengapa Xiao Hong baru saja mengajaknya keluar. Ternyata ia sudah siap untuk ini. Meledak, Xiao Hong tidak memberikan jawaban langsung, tetapi mengeluarkan suara seperti itu. Pada saat Zhou Tai menyingkirkan perisai lebarnya, pecahan-pecahan es berusia 10.000 tahun yang berserakan di depan kaki Zhou Tai meledak bersamaan, menimbulkan serangkaian suara tumpul. Zhou Tai langsung terpental sejauh 3 meter dan jatuh di atas es. Namun, karena hanya berupa pecahan, kekuatan ledakannya terbatas, sehingga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Zhou Tai. Zhou Tai terpental dari tanah hampir seketika ia terbanting. Menundukkan kepalanya sedikit, Zhou Tai melihat sedikit darah di pahanya, dan sedikit amarah terpancar di ekspresinya. Kalau begitu, jangan salahkan anak buahku karena kejam. Jawab Zhou Tai. Perisai lebar di tangan kirinya pun lenyap, digantikan oleh rantai merah tua, melesat lurus ke arah Xiao Hong.
Dari segi kekuatan dan daya ledak saja, memang benar Xiao Hong bukanlah tandingan Zhou Tai, dan yang diandalkan Xiao Hong adalah fleksibilitas dan variabilitas manik-manik pola ajaib berwarna biru tua. Menghadapi Zhou Tai yang memiliki daya ledak tinggi, Xiao Hong tahu bahwa pertarungan jarak dekat bukanlah pilihan yang tepat. Setelah beberapa kali tipuan, ia tiba-tiba melompat mundur, berusaha menjaga jarak sejauh mungkin dari Zhou Tai. Namun, pada saat itu, Zhou Tai melihat Xiao Hong melompat mundur, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung. Ia tiba-tiba mengayunkan lengan kirinya, dan rantai energi yang melilit lengan kirinya tiba-tiba terlepas. Salah satu ujungnya melilit pinggang Xiao Hong, dan ujung lainnya terhubung ke permukaan es. Rantai energi itu tiba-tiba berkontraksi, menarik Xiao Hong dari udara ke tanah dan menguncinya di permukaan es. Sudah berakhir, kata Zhou Tai lirih ketika melihat pemandangan ini. Ia sudah menggenggam palu energi di tangannya. Kepala palu itu terbakar api dan menghantam langsung ke arah Xiao Hong. Inilah keahlian unik Zhou Tai yang terkenal tebasan pembelah bumi. Menghantam tanah tak hanya dapat menimbulkan kerusakan yang dahsyat, tetapi gelombang kejut api yang dihasilkan juga akan menghasilkan kekuatan dahsyat. Menurut akal sehat, situasi seperti itu jelas merugikan Xiao Hong, tetapi Xiao Hong sama sekali tidak merasa serius. Melihat palu energi yang datang ke arahnya, ia segera memegang rantai energi yang melilit pinggangnya, dan seketika rantai itu membeku dan hancur. Setelah melepaskan rantainya, Xiao Hong segera melakukan serangkaian gerakan berguling ke samping dan berguling beberapa meter jauhnya dalam sekejap. Menurutmu ini akan berhasil? Biarku beritahu, area kerusakan tebasan pembelah bumiku bukan hanya satu titik, kata Zhou Tai dengan nada dingin. Begitu ia selesai berbicara, palu godam itu menghantam permukaan es, menimbulkan suara tumpul. Namun, pada saat ini, ekspresi Zhou Tai tiba-tiba berubah. Sebuah lubang es tiba-tiba terbentuk di lokasi palu menghantam. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan retakan es yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Dengan suara plop, sebelum tebasan pembelah bumi dapat dilepaskan sepenuhnya, Zhou Tai jatuh ke dalam lubang es. Setelah berjuang beberapa saat, ia akhirnya merangkak keluar. Namun, seluruh tubuhnya basah kuyup, dan angin dingin membuatnya merasa kedinginan. Hati-hati, esnya tidak padat. Xiao Hong perlahan bangkit dari es, melirik Zhou Tai, dan berkata dengan tenang. Desir, begitu Xiao Hong mengatakan ini, raut wajah Zhou Tai tiba-tiba berubah. Ia kini sepenuhnya mengerti mengapa Xiao Hong ingin berduel dengannya di sini. Di atas es, tebasan pembelah bumi miliknya sama sekali tidak akan efektif. Ini akan sangat melemahkan efektivitas tempurnya. Di sisi lain, Xiao Hong berada di lapangan es, yang tentu saja merupakan kandangnya. Mendengar ini, hati Zhou Tai tiba-tiba menegang. Ia tak menyangka Xiao Hong sudah memperhitungkan segalanya sejak lama. Pemanasan sudah selesai, giliranku sekarang. Xiao Hong menatap tajam ke arah Zhou Tai, tatapan tajam terpancar di matanya, lalu ia mengepalkan tangannya. Gemuruh. Detik berikutnya, terjadi getaran hebat di permukaan es. Melihat permukaan es di bawah kaki Zhou Tai, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk. Gawat, gumam Zhou Tai dalam hati dan bersiap untuk keluar dari es. Namun, pada saat itu, Zhou Tai tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya membeku, tangan dan kakinya tak terkendali, dan tenaga pendorongnya seolah mulai mengeras. Ia melirik lengannya dan terkejut mendapati tubuhnya yang lembab telah ternoda oleh embun beku berwarna merah darah. Namun, Zhou Tai tetap memiliki kekuatan seorang pengemudi tingkat kelima. Agar tenaga pendorong yang kuat di tubuhnya tetap aktif semaksimal mungkin, Zhou Tai dengan cepat bergerak 2 langkah ke kiri. Hampir pada saat Zhou Tai mengambil 2 langkah, pilar es biru tua setinggi 3 meter keluar dari bawah permukaan es, hanya beberapa sentimeter dari Zhou Tai. Inilah yang Xiao Hong kondensasi di bawah es selama pertempuran tadi. Karena air sungai, secara alami lebih efisien untuk mengembun. Meletus. Sebelum Zhou Tai sempat bereaksi, Xiao Hong kembali mengeluarkan suara yang sama. Detik berikutnya, pilar es berusia 10.000 tahun setinggi 3 meter itu meledak seperti bom besar, langsung menghempaskan Zhou Tai. Pada saat ini, Xiao Hong tidak menghentikan aksinya. Ia mengangkat tangan kanannya, dan es batu seukuran semangka, berbentuk permata, berusia 1000 tahun, telah mengembun di telapak tangannya, yang kemudian ia tembakkan ke arah Zhou Tai yang berada di udara. Selama penerbangan, bongkahan es berusia ribuan tahun seukuran semangka hancur berkeping-keping menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya, menghantam tubuh Zhou Tai, membentuk serangkaian pukulan hebat. Jika bukan karena baju zirah Zhou Tai yang berat, 2 pukulan beruntun ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Berdebar. Sesaat kemudian,
Ketika Zhou Tai jatuh ke tanah, ia dipenuhi luka dan tak berdaya melawan. Embun beku di tubuhnya telah berubah menjadi bongkahan es biru tua berusia ribuan tahun, dan daya dorong di tubuhnya hampir membeku. Melihat Xiao Hong saat ini, ia sudah berjalan perlahan ke sisi Zhou Tai. Ia mengulurkan tangannya, dan sebuah paku es tumbuh dari tangannya dan langsung menekan tenggorokan Zhou Tai. Menghadapi situasi ini, Zhou Tai tahu betul bahwa ia sudah tamat. Menghadapi Xiao Hong yang beringas, ia tidak menyangka Xiao Hong akan menunjukkan belas kasihan atau bersikap lunak. Dengan pemikiran ini, Zhou Tai menutup matanya dengan sangat hati-hati. Tidak diragukan lagi, jika saat itu musim panas dan di tanah yang panas, ia mungkin bisa mengalahkan Xiao Hong, tetapi sekarang musim dingin dan di atas es, jadi hasil seperti itu tidak mengejutkan. Kalau aku menusukmu langsung seperti ini, kau mungkin akan mati dengan nyaman, kan, dan bagaimana mungkin aku membiarkan orang yang ingin membasmiku lolos begitu saja? Xiao Hong mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat ringan, seperti angin musim panas. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Zhou Tai, matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka dan dia menatap Xiao Hong dengan saksama. Apa yang kamu inginkan? Saat kita membersihkan jenazah keluarga Miao, aku yakin kau melihat mayat dengan daging busuk dan tulang yang terpisah sepenuhnya, kan aku yang melakukannya. Xiao Hong masih berbicara dengan lembut, bahkan senyum dingin muncul di wajahnya. Seekor ular energi mengerikan telah terbentuk di ujung jarinya. Zhou Tai tentu saja melihat mayat keluarga Miao di video itu. Saking mengerikannya, raut wajah Zhou Tai pun menunjukkan sedikit ketakutan. Ia tak menyangka pria yang biasa-biasa saja ini bisa begitu kejam. Apakah kamu ingin hidup? Xiao Hong tiba-tiba bertanya. Mendengar kata-kata ini dari mulut Xiao Hong, mata Zhou Tai tiba-tiba bergerak. Semua orang ingin hidup, terutama dalam situasi ini, menghadapi kematian yang menyakitkan yang akan segera terjadi. Setelah terdiam sejenak, Zhou Tai yang menatap Xiao Hong mengangguk kecil. Kalau begitu, lakukan saja apa yang kukatakan, kata Xiao Hong, dan dengan sedikit gerakan ujung jarinya, bongkahan es berusia 10.000 tahun seukuran ibu jari terbentuk di ujung jarinya. Aku yakin kau pernah melihat es seperti ini sebelumnya. Nanti meledak. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong langsung membuka mulut Zhou Tai, memasukkan es berusia 10.000 tahun itu ke dalamnya, dan memaksa Zhou Tai menelannya. Saat itu, Zhou Tai hanya merasakan hawa dingin yang terus-menerus keluar dari perutnya. Di saat yang sama, Zhou Tai juga tahu apa akibatnya jika es semacam ini meledak di perutnya. Lalu Xiao Hong melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua es berusia 10.000 tahun di sekitarnya, kecuali yang ada di perut Zhou Tai. Zhou Tai, yang membekuk kaku, berusaha keras untuk berdiri. Tanpa sadar ia menyentuh perutnya dan menatap Xiao Hong dengan serius, lalu berkata, apa yang kau inginkan dariku sekarang? Bawa aku dan menyelinap ke kediaman Cai Suang, kata Xiao Hong kata demi kata. Zhou Tai tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara, dan raut wajahnya terus berubah. Ia tidak bodoh, jadi ia tentu saja mengerti maksud Xiao Hong. Kamu boleh menyesalinya sekarang, kata Xiao Hong dengan tenang sambil menatap Zhou Tai. Menatap Zhou Tai lagi, ia melirik mata Xiao Hong yang dingin dan sedikit tajam, lalu menatap ular energi yang belum juga mundur dari ujung jari Xiao Hong. Ia merenung sejenak, lalu tidak berbicara lagi, melainkan sedikit menundukkan kepala. Karena kau tidak keberatan, pergilah dan bersiaplah. Setelah Xiao Hong selesai berbicara, ia berbalik, mencabut pedang Jisoo yang tertancap di es, dan memasukkannya ke dalam sarungnya. Zhou Tai, yang berdiri di samping, juga segera kembali ke mobil berpola ajaib berwarna putih perak dan mengganti pakaian serta baju zirahnya yang basah dan dingin. Saat itu, Xiao Hong tidak banyak bicara. Ia kembali ke mobil pola ajaib, berhenti sejenak, melepas helm, dan mengemudikan mobil pola ajaib kembali ke rute semula. Zhou Tai tentu saja mengerti apa maksudnya, dan mengikutinya dengan patuh, seperti banteng yang dijinakkan oleh Xiao Hong. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, ketika mobil pola ajaib kembali ke Jalan Dahong, Xiao Hong memarkir mobil pola ajaib di pinggir jalan. Ia melihat jam dan sudah pukul 1 siang. Sesuai kurikulum cabang pola ajaib Shijin, mahasiswa jurusan pembuatan pola tidak boleh mengikuti kelas di sore hari. Dengan pemikiran ini, Xiao Hong keluar dari mobil pola ajaib, mengambil jubah panjang bertudung dari bagasi dan memakainya, lalu langsung masuk ke mobil pola ajaib milik Zhou Tai dan duduk di kursi belakang. Meskipun Xiao Hong tidak menjawab, Zhou Tai secara alami mengerti saat ini. Setelah jeda sejenak, ia menyalakan mobil pola sihir dan langsung menuju Akademi Pola Sihir Shijin. Karena Xiao Hong memusnahkan keluarga Miao dan mengancam akan membasmi Miao Chen dan Cai Suang,
keamanan di Akademi Pola Sihir Si Jin sekarang sangat ketat, bahkan lebih ketat daripada saat Luo Xuening pertama kali tiba. Ketika mobil pola ajaib Zhou Tai tiba di gerbang sekolah, mobil itu langsung berhenti. Siapa itu? Penjaga itu mengetuk mobil pola ajaib dan bertanya dengan nada serius. Brengsek, kau bahkan tidak mengenali mobil berpola ajaibku. Saat jendela mobil berpola ajaib itu terbuka, suara Zhou Tai yang muram terdengar. Oh, ini saudara Zhou. Maaf. Melihat wajah Zhou Tai yang tersingkap, nada bicara penjaga itu langsung melunak dan ia tampak menyanjung. Kemudian Zhou Tai tidak banyak berdebat dengan para penjaga. Ia langsung masuk ke dalam kampus dan langsung menuju area asrama No. 1. Setelah kejadian dengan Xiao Hong, asrama Cai Suang telah diubah untuk mencegah kecelakaan, tetapi hal ini tidak dapat disembunyikan dari Zhou Tai. Dengan super pas milik Zhou Tai, perjalanan menjadi lancar dan mereka segera tiba di dasar gedung asrama No. 7. Di lantai 3, kamar 322. Saat mobil pola ajaib Zhou Tai berhenti di lantai bawah asrama No. 7, Zhou Tai berkata kepada Xiao Hong dengan sedikit hormat. Ikutlah denganku, bisik Xiao Hong kepada Zhou Tai. Zhou Tai tampak ragu-ragu. Lagi pula, itu cucu perempuan Cai Sang. Namun, ketika ia berbalik dan melihat wajah Xiao Hong yang muram, ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya. Memikirkan es berusia 10.000 tahun di perutnya, ia tahu betul bahwa hidupnya sepenuhnya berada di tangan pikiran Xiao Hong. Oh, meskipun Zhou Tai enggan, ia mengangguk dan setuju. Pada titik ini, ia tidak punya pilihan. Sesampainya di lantai 3, Xiao Hong, di bawah bimbingan Zhou Tai, datang ke kamar 322. Xiao Hong melirik Zhou Tai dan berkata, apakah kamu mengerti apa yang baru saja kukatakan? Ya, Zhou Tai ragu sejenak lalu mengangguk. Itu yang terbaik, kata Xiao Hong lembut, lalu meraih tangan Zhou Tai, menyodok pintu 3 kali, lalu bersembunyi di balik tubuh besar Zhou Tai seperti hantu. Siapa itu? Tak lama kemudian, suara Cai Suang terdengar dari balik pintu. Nadanya agak tidak sabar, apalagi tidak ramah. Ini aku, Zhou Tai. Zhou Tai berdiri di luar pintu dan mengucapkan kata demi kata. Zhou Tai, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Cai Suang dengan nada agak waspada. Tak diragukan lagi, akhir-akhir ini Xiao Hong membuat Cai Suang membenci dan takut padanya. Ia hanya berharap kakeknya segera menemukan solusi dan membasmi Xiao Hong sepenuhnya. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah mengirimku untuk membasmi Xiao Hong. Sekarang Xiao Hong telah kuhajar hingga babak belur. Aku penasaran apakah Cai Suang tertarik membasminya dengan tangannya sendiri. Zhou Tai berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nada suaranya tetap tenang dan berkata. Alasan yang dibuat Xiao Hong bisa dibilang biasa saja, tapi tergantung siapa yang mengatakannya. Mungkin tidak efektif untuk orang biasa, tetapi jika keluar dari mulut Zhou Tai, mungkin hasilnya berbeda, karena Zhou Tai selalu menjadi salah satu bawahan Cai Sang yang cakap, dan itu sudah diakui. Setengah lumpuh Cai Suang terdiam sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya. Tentu saja aku tertarik. Aku bermimpi membasmi orang-orang pembawa sial itu. Setelah mengatakan itu, pintu Cai Suang perlahan terbuka, dan kemudian tubuh besar Zhou Tai muncul di depan Cai Suang. Kamu sendirian di mana? Xiao Hong di mobilmu? Cai Suang menatap Zhou Tai dengan bingung, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Di sini, tepat saat Cai Suang selesai berbicara, Xiao Hong perlahan berjalan keluar dari belakang Zhou Tai, ekspresinya masih muram. Xiao Hong, kau, melihat Xiao Hong berjalan keluar dari belakang Zhou Tai tanpa cedera, ekspresi Cai Suang awalnya membeku, lalu ia tampak bereaksi. Tanpa berkata apa-apa, ia bersiap mengunci pintu kembali. Namun, ia mendapati Xiao Hong sudah mencengkeram erat ambang pintu. Cai Suang menariknya 2 kali, tetapi pintu itu tidak bergerak. Sekarang, tidak peduli dalam hal kekuatan atau tingkat pengendalian kekuasaan, Cai Suang bukan lagi lawan Xiao Hong. Tentu saja, saat ini, kecepatan reaksi Cai Suang masih sangat cepat. Ia segera mundur 2 langkah dan bersiap mengeluarkan pola pertempuran dari tas pola ajaibnya. Namun, kecepatan reaksi Xiao Hong bahkan lebih cepat dari Cai Suang. Mengaum, tepat saat Cai Suang mengeluarkan pola pertempuran, Xiao Hong meraung, dan napas naga yang kuat langsung meledakkan Cai Suang, menghantamnya dengan keras ke dinding di belakangnya. Sebelum Cai Suang mendarat di tanah, Xiao Hong, yang mengikutinya dari dekat, langsung menyerbu Cai Suang, mencengkeram lehernya dengan tangannya, dan menekannya kuat-kuat ke dinding. Zhou Tai, kau berkhianat. Sebelum Cai Suang sempat menyelesaikan kata-kata terakhirnya, lehernya dibekukan sepenuhnya oleh Xiao Hong.
Tenaga pendorong Chai Suang jauh lebih rendah daripada Xiao Hong. Tenaga pendorong dan darahnya membeku dalam sekejap, dan ia pun tak bernyawa setelah beberapa saat. Kemudian, melihat leher Chai Suang yang membeku, perlahan-lahan retak di bawah kendali Xiao Hong. Sesaat kemudian, leher Chai Suang langsung patah, dan tubuhnya lemas dan lemah, jatuh dari dinding, dengan kepalanya masih di tangan Xiao Hong. Pembasmiannya bersih dan rapi, tanpa hambatan apapun. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memisahkan pola pertempuran ekstrim di tangan Chai Suang, lalu Xiao Hong melemparkan kepala Chai Suang langsung ke Zhou Tai. Berikan pada Chai Sang, dan katakan padanya jika dia merepotkanku lagi, cucunya yang akan mati selanjutnya. Xiao Hong menjawab, lalu mengambil tas pola sihir Chai Suang dan melemparkannya ke Zhou Tai. Xiao Hong hanya menyimpan pola pertempuran garis ekstrim untuk dirinya sendiri, karena pola pertempuran ini bersifat permanen dan juga satu-satunya pola pertempuran permanen yang pernah dibuat Chai Sang seumur hidupnya. Zhou Tai, yang berdiri di pintu, menatap kepala Chai Suang, jantungnya berdebar kencang, dan tangannya gemetar. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, mata Zhou Tai sedikit melebar. Apa biar aku ambil kepala Chai Suang dan beritahu Chai Sang, tanya Zhou Tai balik. Tak diragukan lagi, menurut Zhou Tai, ini sama saja dengan mencari mati. Alasannya sudah jelas. Alih-alih membasmi Xiao Hong, ia justru memimpin Xiao Hong untuk membasmi Chai Suang. Sekalipun Zhou Tai punya 10 nyawa, itu pun tak akan cukup. Kau tak punya pilihan. Setelah mengantarkannya, kau akan bebas. Pola-pola ajaib lainnya di dalam tas pola ajaib Chai Suang bisa dianggap sebagai hadiah. Es di perutmu akan mencair secara otomatis setelah 3 hari, tapi dalam 3 hari, aku bisa mengambil nyawamu kapan saja dan di mana saja. Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu berjalan keluar perlahan, langsung naik ke mobil pola ajaib Zhou Tai, dan melaju pergi. Di sisi lain, Zhou Tai, yang berdiri di koridor, terpaku di tempat, tak tahu harus berbuat apa. Jika ia menyeberang, ia akan dibasmi oleh Chai Sang. Jika ia tidak menyeberang, ia akan dibasmi oleh Xiao Hong. Sepertinya kedua pilihan itu buntu. Namun, pada saat itu, mata Zhou Tai secara tidak sengaja melihat sebuah kotak kayu yang tersembunyi di kamar Chai Suang. Pupil matanya sedikit mengecil, seolah-olah ia sudah mengambil keputusan. Ia memasuki asrama Chai Suang dengan gemetar. Zhou Tai langsung memasukkan kepala Chai Suang ke dalam kotak kayu tersebut, lalu dengan cepat mengeluarkan kertas dan pena, menulis sebuah catatan, memasukkannya ke dalam kotak kayu, menyegelnya, lalu berjalan keluar dari gedung asrama. Zhou Tai secara acak menemukan seorang penjaga yang biasanya jujur dan menyerahkan kotak kayu tertutup kepada penjaga tersebut. Berikan ini kepada kepala sekolah Chai Sang, perintah Zhou Tai dengan ekspresi muram. Apa yang ada di sini, tanya penjaga itu dengan rasa ingin tahu. Kepala Xiao Hong, jawab Zhou Tai. Xiao Hong mati mendengar ini, mata penjaga itu sedikit berbinar. Membasmi Xiao Hong pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jangan banyak bertanya. Ingat, serahkan saja barang-barang itu langsung kepada Chai Sang. Kalau kau membukanya di tengah, aku tidak akan memaafkanmu nanti, Zhou Tai memperingatkan. Itu sudah pasti, tapi, Tuan Zhou, mengapa Anda tidak mengantarkannya sendiri, tanya penjaga itu. Zhou Tai menggulung lengannya yang penuh bekas luka. Aku harus pergi berobat, kalau tidak, akan sangat merepotkan. Begitulah adanya. Jangan khawatir, Tuan Zhou. Saya pasti akan mengantarkan barang-barangnya. Setelah berkata demikian, penjaga itu pergi dengan gembira. Melihat penjaga itu pergi, Zhou Tai tidak berani berhenti. Ia hanya memanjat tembok dan menghilang ke dalam kegelapan. Chai Sang, yang sedang berada di kantor kepala sekolah, sedang berdiskusi tentang perlindungan Akademi Pola Sihir Shijin dengan Direktur Keamanan. Direktur Keamanan itu bernama Sang Ji, dan ia juga seorang pengendara level 5. Selain itu, ada tokoh inti Akademi Pola Sihir Shijin seperti He Yunzi, totalnya 7 atau 8 orang. Singkatnya, akhir-akhir ini, kita harus memberikan perlindungan menyeluruh bagi Akademi Pola Sihir Shijin untuk mencegah Xiao Hong menyelinap masuk dan menimbulkan masalah, perintah Chai Sang, dan maksud dari perkataannya adalah untuk memastikan keselamatan Chai Suang. Kepala sekolah, jangan khawatir. Pertahanan Akademi Pola Sihir Shijin benar-benar sekuat tong besi. Kecuali orang kepercayaan Anda, semua orang yang datang ke sini akan diuji secara ketat, Sang Ji meyakinkan dengan nada yang sedikit menyanjung. Ini yang terbaik. Tentu saja, ini tidak akan berlangsung lama. Kurasa Zhou Tai akan mendapatkan beberapa petunjuk dalam beberapa hari ini. Aku tidak percaya Xiao Hong akan bersembunyi di Jalan Dahong selamanya. Chai Sang menyipitkan matanya sedikit,
dan ada keganasan yang langka di matanya. Ini juga dipaksakan oleh Xiao Hong. Karena Xiao Hong akan bersikap keras, Chai Sang hanya bisa menemaninya sampai akhir. Ding dang dang. Tepat pada saat ini, terdengar beberapa ketukan pelan di pintu. Siapa ada apa? Chai Sang mengalihkan pandangannya sedikit ke arah pintu dan bertanya dengan lembut. Ini saya, penjaga. Tuan Zhou Tai baru saja meminta saya untuk memberikan sesuatu kepada Anda, kata penjaga itu dengan hormat. Masuk. Ekspresi Chai Sang sedikit berubah dan ia berbicara. Ia agak bingung dengan apa yang akan dilakukan Zhou Tai. Sesaat kemudian, penjaga itu masuk sambil memegang sebuah kotak kayu, masih dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Ada apa di dalam? Kenapa Zhou Tai tidak datang sendiri? Tanya Chai Sang, nadanya masih bingung. Tuan Zhou Tai berkata bahwa itu adalah kepala Xiao Hong. Dia sendiri terluka parah dan pergi berobat. Penjaga itu berkata sejujurnya. Mendengar kata-kata penjaga itu, ekspresi semua orang di ruangan itu berubah, lalu mata mereka berbinar gembira. Kematian Xiao Hong tak diragukan lagi menghilangkan kekhawatiran besar bagi seluruh grup Hongbo. Chai Sang, yang sedang duduk di mejanya, sedikit mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka Zhou Tai sudah menyelesaikan pekerjaannya begitu ia menyebutkannya. Bab 240 Shock. Wah, aku tak menyangka Xiao Hong begitu kuat. Dia benar-benar bisa mengalahkan Zhou Tai dengan telak. Ekspresi Sang Ji sedikit berubah saat ia berbicara, tetapi ada nada menghina dalam kata-katanya. Sehebat apapun dirimu, pada akhirnya kau akan tetap mati. Jika kau ingin melawan grup Hongbo, konsekuensinya hanya satu, yaitu mencari kematianmu sendiri, kata He Yunzi sambil tersenyum. Yang lain pun melakukan hal yang sama, berbicara serempak, dan suasana yang awalnya hikmat di seluruh kantor itu langsung memudar. Meskipun Chai Sang berusaha sekuat tenaga untuk terlihat serius, senyum tipis masih terlihat di wajahnya. Ia perlahan berdiri dan berkata, jika Xiao Hong tidak melakukan sesuatu yang begitu kejam, aku tidak akan mau membasminya. Meskipun Miao Chen melakukan kesalahan, dia tidak pantas mati. Xiao Hong telah menghabisi keluarga Miao dan sekarang ingin mengejar Chai Suang. Ini agak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Setelah berkata demikian, Chai Sang memberi isyarat kepada penjaga agar membawa kotak kayu itu. Pada saat ini, semua orang di kantor mengalihkan pandangan mereka ke kotak kayu. Sebenarnya, aku tidak ingin semuanya sampai seperti ini. Jangan khawatir, Xiao Hong tidak akan meninggalkannya dengan tubuh utuh, tapi dia akan dipajang selama sehari agar orang lain melihat akibat dari perbuatannya yang menyinggung grup Hongbo, kata Chai Sang, lalu mengulurkan tangan untuk membuka kotak kayu itu. Namun, saat kotak kayu itu dibuka, ekspresi Chai Sang tiba-tiba berubah. Kepala di dalam kotak kayu itu berambut panjang, yang jelas bukan gaya rambut Xiao Hong. Ia segera mengangkat kepala itu dan melihatnya. Ekspresi Chai Sang langsung berubah, matanya melebar. Seluruh orang itu langsung membeku di tempat. Kepala ini bukan milik Xiao Hong, melainkan milik Chai Suang. Saat ini, mata Chai Suang masih terbuka, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Ini, Chai Sang hanya mengeluarkan suara seperti itu, lalu dia merasakan kepalanya berdengung dan terhenti. Ketika orang-orang lain di kantor melihat bahwa kepala di tangan Chai Sang bukanlah Xiao Hong, melainkan Chai Suang, mereka semua tersentak, mata mereka dipenuhi kengerian. Reaksi pertama semua orang adalah saling memandang, ekspresi mereka berubah, dan mereka bingung harus berkata apa untuk sementara waktu. Kontras tersebut begitu kuat sehingga suasana santai di ruangan itu membeku dalam sekejap. Berdebar. Sesaat kemudian, kepala di tangan Chai Sang jatuh tepat di atas meja. Chai Sang ambruk di kursi dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mustahil, mustahil. Chai Sang mengulang kata-kata itu berulang kali, sudut mulutnya terus bergetar. Chai Suang bisa dibilang adalah cucunya yang paling disayanginya. Saat itu, Chai Sang melirik catatan di dalam kotak kayu itu dari sudut matanya. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah kata-kata Xiao Hong kepada Zhou Tai, jika kau merepotkanku lagi, cucumu akan menjadi korban berikutnya. Tanda tangan Xiao Hong. Mendengar kata-kata ini, wajah Chai Sang berubah dari pucat menjadi ungu tua, dengan keterkejutan dan kemarahan di matanya. Ia tak pernah menyangka akan ada situasi seperti ini hari ini. Awalnya ia berencana membasmi Xiao Hong, tetapi Chai Suang malah dibasmi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Di kantor, beberapa pria dengan penglihatan yang baik secara alami dapat melihat catatan di tangan Chai Sang. Dalam sekejap, mereka merasakan hawa dingin datang dari belakang mereka, dan tatapan mata dingin Xiao Hong tak dapat dielakkan muncul di depan mata mereka. Apakah Xiao Hong melakukannya? Bagaimana Xiao Hong melakukannya? Semua orang di kantor bingung.
Di mata mereka, Xiao Hong tak diragukan lagi telah menjadi ibal. Terutama kalimat terakhir, yang langsung menyentuh titik lemah Caisang, yaitu cucu Caisang. Melihat penjaga yang awalnya bersiap mengambil pujian, dia sudah berkeringat deras saat berdiri di depan Caisang. Xiao Hong orang pembawa sial. Caisang akhirnya meraung, dan menggenggam catatan itu erat-erat, membanting meja dengan kedua tangan. Apa yang terjadi? Caisang bertanya kepada penjaga itu dengan ekspresi garang di wajahnya. Aku juga tidak tahu. Tuan Zhoutai memberikannya kepadaku dan menyuruhku melakukan ini, kata penjaga itu dengan gemetar dan ragu-ragu. Zhoutai di mana? Zhoutai, temukan dia untukku. Caisang terus meraung. Namun, ketika asisten itu hendak membuat permintaan panggilan ke Zhoutai, ia menemukan bahwa pola sihir komunikasi Zhoutai telah ditutup dan tidak dapat dihubungkan. Dalam kasus ini, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Zhoutai kemungkinan besar telah disuap atau ditundukkan oleh Xiao Hong. Dengan spekulasi seperti itu, Caisang merasa pusing dan pingsan karena marah. Pada saat yang sama, di sisi lain, Xiao Hong telah lama mengendarai mobil pola ajaib Zhoutai dan meninggalkan sekolah cabang pola ajaib Shijin dan distrik Shijin. Setelah membasmi Cai Suang, Xiao Hong kini berpikir bahwa satu-satunya yang tersisa hanyalah Miao Chen. Jika ia bisa menghadapinya, Xiao Hong tak akan menyesal di kota Taiwu. Sebagai seorang murid, Xiao Hong merasa telah menyelesaikan upacara peringatan untuk mentornya dengan caranya sendiri. Hanya Musier. Untuk sesaat, ekspresi kebingungan melintas di wajah Xiao Hong, dan alisnya sedikit berkerut. Namun, pada saat itu, sebuah papan reklame raksasa tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Hong, dengan iklan promosi Hotel Bintang 6 Yawan di atasnya. Bangunan mewah Yawan, bagaikan istana, langsung terpantul di mata Xiao Hong. Melihat pemandangan seperti itu, raut wajah Xiao Hong tiba-tiba berubah. Dua tatapan tajam sebelumnya telah digantikan oleh kekosongan. Ia bingung apakah harus terus menipu dirinya sendiri seperti ini, atau menghadapi kenyataan dan menghancurkan dunia indah yang ia bayangkan. Perasaan tak berdaya tiba-tiba muncul dari lubuk hati Xiao Hong. Di dunia batinnya yang hancur, tak seorang pun bisa menolongnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Xiao Hong menghela napas panjang lega dan langsung mengendalikan mobil berpola ajaib untuk berbelok dari jalan utama menuju jalan cabang. Pada saat yang sama, di kamar 501 Hotel Yawan, Musier berdiri di samping Melon dengan piyamanya, tampak sedikit sedih. Melon, atau singkatnya Bitu, sedang bersandar di sisi tempat tidur seputih salju. Ia memasang ekspresi santai di balik topeng yang melekat di kulitnya. Ia menelanjangi tubuh bagian atasnya dan menyemburkan obat berwarna merah darah. Ia memiliki benda seperti rokok di mulutnya. Benda seperti rokok ini merupakan cara untuk menyembuhkan tenaga pendorong internalnya, yang mirip dengan prinsip dupa pendorong Xiao Hong. Tuan Melon, kapan Anda bisa mengizinkan saya kembali? Tanya Musier dengan takut-takut, nadanya sedikit cemas dan sedikit takut. Kekuatan pendorong di tubuhmu sangat lembut, yang sangat membantu pemulihanku dari penyakitku. Karena itu, kau perlu tinggal beberapa hari lagi, kata Bitu lembut. Meskipun kata-katanya lembut, tetap saja mudah untuk melihat bahwa di matanya, Musier hanyalah alat, tidak lebih. Setelah malam ini, bisakah kau melepaskanku begitu saja? Aku berutang budi padamu, dan kurasa aku sudah cukup membalasnya. Mulai sekarang, aku lebih suka tidak memiliki halo bintang yang kau berikan padaku. Aku lebih suka melepaskan semua yang telah kau berikan padaku, hanya berharap kau bisa mengembalikan kebebasanku. Aku hanya ingin bersama Xiao Hong sekarang. Aku tahu dia membutuhkanku sekarang. Musier menatap Bitu dan berkata dengan nada yang hampir memohon, matanya sedikit merah. Ia menghitung waktu, tahu bahwa Xiao Hong tidak punya banyak waktu tersisa. Xiao Hong anak sombong itu, aku benar-benar tidak mengerti apa kelebihannya, tapi, kalau kau bersikap baik, kurasa aku akan mempertimbangkan untuk memenuhi keinginanmu. Bitu melirik Musier yang sudah menangis, lalu berkata lembut, lalu merangkul bahu Musier dari belakang. Di sisi lain, mobil berpola ajaib berwarna putih keperakan yang dikendarai Xiao Hong telah terparkir di pintu masuk Yawan. Ekspresinya tampak tenang, tetapi masih tersirat sedikit kegelisahan di matanya. Tuan, bolehkah saya bertanya? Pada saat ini, seorang petugas tiba-tiba datang ke mobil berpola ajaib perak putih milik Xiao Hong dan berkata dengan hormat, namun ia hanya mengucapkan setengah kata. Melihat Xiao Hong duduk di kokpit, hati petugas itu tiba-tiba menegang, dan ia tidak mengucapkan sisa kata-kata itu. Rasa tegang dan takut yang tak terjelaskan muncul di hatinya. Kudengar kamar 501 sangat bagus, kan antar aku ke sana. Xiao Hong melirik petugas yang agak ketakutan,
turun dari mobil pola ajaib, dan berkata dengan sangat tenang. Akan tetapi, petugas itu melihat tatapan dingin di mata Xiao Hong dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Akan kukatakan lagi, antar aku ke sana. Nada bicara Xiao Hong tetap tenang, dan ia menepuk bahu petugas dengan lembut. Petugas itu tiba-tiba terkejut, mengangguk cepat, dan berjalan maju dengan gemetar. Memasuki aula mewah itu, orang-orang yang tadinya asyik mengobrol dan tertawa tiba-tiba membeku ketika melihat Xiao Hong masuk mengenakan baju zirah, dan percakapan mereka pun terhenti. Saat itu, hampir semua mata tertuju pada Xiao Hong, bahkan mereka tak berani bernapas. Wajar saja, mereka bisa melihat wajah Xiao Hong yang tenang dan dingin. Anda juga bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh Xiao Hong. Petugas yang berjalan di depan mulai mengedipkan mata pada manajer kantor depan pada saat ini. Manajer meja depan langsung mengerti. Dia tahu siapa yang tinggal di kamar 501, dan dia juga tahu hubungan antara Xiao Hong dan Musier. Sekarang Xiao Hong muncul di sini, dia tentu tahu apa yang akan terjadi. Secara perlahan, manajer kantor depan mengeluarkan pola sihir komunikasi dengan gerakan yang sangat rahasia, bersiap untuk menghubungi lantai 5. Namun, pada saat ini, manajer kantor depan terkejut ketika mendapati Xiao Hong, yang berjalan perlahan, telah menunjuknya dengan jari. Saya akan ke kamar 501 sekarang. Kalau saya tidak bisa melihat apa-apa, semua orang di gedung ini akan mati. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri, bisik Xiao Hong kepada manajer resepsionis. Kata-kata Xiao Hong sangat lembut, tetapi ketika sampai di telinga manajer kantor depan, rasanya seperti angin dingin yang menusuk, membuatnya merinding. Jika orang lain yang mengatakannya, manajer kantor depan mungkin akan menganggapnya gertakan, tetapi jika itu Xiao Hong, ia tak akan berani berpikir demikian. Keluarga Miao adalah contoh yang berdarah. Manajer meja depan tak kuasa menahan diri untuk segera menarik tangannya dan berdiri di konter layanan tanpa berani bergerak, matanya penuh ketakutan. Hal yang sama berlaku untuk orang lain di aula mewah itu. Tak seorang pun berani bersuara. Hampir saat Xiao Hong masuk, aula mewah itu menjadi sunyi senyap. Melihat Xiao Hong menghilang di balik tangga, manajer kantor depan tentu menyadari keseriusan situasi. Meskipun sangat gugup dan takut, pikirannya masih relatif fleksibel. Ia segera mengambil pola sihir komunikasi dan mengirim pesan kepada Mayor Xiao Hong datang ke Yawan dan pergi ke lantai 5. Beberapa menit kemudian, Xiao Hong, dituntun oleh petugas, perlahan-lahan tiba di lantai 5. Petugas itu sudah berkeringat dingin. Ia tentu tahu betapa kuatnya Xiao Hong, dan ia juga tahu apa artinya membawa Xiao Hong ke lantai 5. Akan tetapi, petugas saat itu masih menunjuk ke arah kamar 501 dan tidak berani melangkah maju. Xiao Hong tidak mempersulit keadaan. Ia mengeluarkan koin emas dari sakunya dan meletakkannya di tangan petugas, lalu memberi isyarat bahwa ia boleh pergi. Melihat Xiao Hong melambai padanya, petugas itu tidak berani berhenti dan berlari ke bawah. Xiao Hong mengabaikan petugas itu. Pikirannya hampir kosong. Jari-jarinya sedikit gemetar, alisnya berkerut, dan ia mendekati kamar 501 sedikit demi sedikit. Itu bukan sekadar naluri, tetapi ada sesuatu yang lain. Masih ada pikiran di benak Xiao Hong bahwa mungkin itu hanya kesalahpahaman. Hei, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini tepat saat Xiao Hong mendekati kamar 501? Petugas yang menjaga lantai 5 melihat Xiao Hong dan berteriak padanya. Xiao Hong mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk meraih kunci pintu lalu memutarnya 2 kali. Pintunya terkunci. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Xiao Hong. Karena itu hanyalah pintu kamar hotel dan bukan pintu pengaman, Xiao Hong mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya dan dengan bunyi klik, ia langsung mematahkan kunci pola ajaib di dalamnya. Ia sedikit mengendurkan tangannya, dan pintu pun terbuka secara inersia. Yang muncul di hadapan Xiao Hong adalah Melon yang terbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya berlumuran obat merah. Ia memeluk Musier, yang separuh bahunya terbuka dan juga berlumuran obat di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Xiao Hong tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, alisnya yang berkerut rapat sedikit mengendur. Perasaan pertamanya adalah kelegaan. Rasa lega itu hanya bertahan sesaat. Kemudian, kepahitan, sakit hati, dan kesedihan datang bagai binatang buas, menggerogoti hati Xiao Hong yang hancur, bagaikan guk-guk liar yang berebut makanan. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk mundur setengah langkah, dan kunci yang tadinya terbuka jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Matanya agak merah, tapi tidak basah. Musier, yang terbaring di tanah, melihat Xiao Hong. Matanya tiba-tiba melebar, wajahnya yang cantik memucat,
dan tanpa sadar ia menutup mulutnya dengan tangan. Matanya dipenuhi kengerian, diikuti rasa bersalah yang tak terkira. Adapun Bitu, dia juga menunjukkan keterkejutan, tetapi kemudian dia dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung. Siapa kamu, tanya Bitu. Tidak ada, maaf. Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu berbalik sedikit dan bersiap untuk pergi. Reaksinya ternyata tenang. Kau mau pergi seperti ini? Kau pikir semudah itu? Hentikan dia. Perintah Bitu kepada penjaga di luar pintu. Dalam sekejap, keempat penjaga di luar pintu mengepung Xiao Hong. Siapa yang berani menghentikanku? Tiba-tiba, Xiao Hong yang tenang meraung, tangannya melambai. Rasa dingin yang menusuk tiba-tiba memancar dari tubuh Xiao Hong, membentuk kekuatan sekuat angin dingin. Pria yang berdiri di hadapan Xiao Hong, yang tingkat kekuatan pendorongnya sedikit lebih lemah, bahkan mundur 2 langkah. Ekspresi ketiga orang lainnya juga berubah. Hanya dengan mengandalkan aura dan kekuatan pendorong mereka, mereka mampu menciptakan dampak. Jelas bahwa kekuatan pendorong dalam tubuh mereka telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, setidaknya setara dengan pengemudi tingkat kelima. Dengan pemahaman ini, mereka berempat tak kuasa menahan rasa takjub. Saat ini, hampir tak satu pun dari keempat orang ini yang bisa menjadi lawan Xiao Hong. Jika mereka berempat menyerang bersama, tak ada jaminan siapa yang akan mati tragis di tangan Xiao Hong. Untuk sesaat, dia tidak berani bergerak sama sekali dan dijatuhkan di tempat oleh Xiao Hong Zhen. Menatap mata Xiao Hong lagi, secercah cahaya biru telah muncul di sana, dan hawa dingin menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, suhu di seluruh koridor tiba-tiba turun hingga mencapai titik beku. Bitu sedikit bangkit dari tempat tidurnya. Melihat keempat prajurit Weilin itu tidak bergerak, tatapannya tiba-tiba berubah. Niat membasmi muncul di hatinya, tetapi ia tidak bergerak. Menurut akal sehat, dengan kekuatan Bitu, akan mudah membasmi beberapa pengemudi level 5, tetapi juga akan memperparah lukanya. Deng 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 deng. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar serangkaian langkah kaki. Sesaat kemudian, Mayor berjalan cepat, kepalanya basah oleh keringat, raut wajahnya serius. Saat melihat situasi saat ini, sudut mulutnya berkedut. Saudaraku, maafkan aku karena membuatmu takut. Mayor segera menghampiri Melon dan berkata dengan penuh hormat, Xiao Hong, muda dan impulsif, tanpa sengaja masuk ke kamarmu. Mengingat dia tidak melakukan hal ekstrim dan telah berjasa besar untuk Kolon, mohon maafkan dia. Bisa dibilang, kata-kata Mayor memang dimaksudkan untuk menyelamatkan Xiao Hong. Ia tahu betul bahwa jika Melon dan keempat orang di sampingnya menyerang bersama, bahkan jika Xiao Hong bisa menjatuhkan beberapa dari mereka, ia sendiri pasti akan mati. Melihat tatapan hormat Mayor, Bitu tidak melakukan tindakan ekstrim. Pertama, ia tidak ingin mengambil risiko terluka, dan kedua, menurutnya, Xiao Hong hanyalah seekor semut. Jadi, ia melambaikan tangan kecil ke arah Mayor. Terima kasih, Kak. Dahi Mayor sudah basah. Ia mundur 2 langkah, meraih lengan Xiao Hong, lalu bergegas pergi. Namun, pada saat itu, Musier tiba-tiba berlari keluar dan menatap Xiao Hong. Air mata menggenang di matanya, dan ia dengan malu-malu bertanya, Ah Hong, bisakah kau mendengarkan penjelasanku? Aku punya alasan. Aku tidak seburuk yang kau kira. Mendengar suara Musier, Xiao Hong berhenti sejenak, tanpa menoleh ke belakang, lalu berkata dengan sangat tenang menjelaskan tidak perlu, aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih telah menemaniku sebelumnya. Aku tidak akan hidup lama, dan mungkin kesepian adalah satu-satunya milikku. Setelah berkata demikian, Xiao Hong mengikuti Mayor dan menghilang di sudut koridor. Baru setelah mereka sampai di lantai pertama, Meiji menghela napas lega. Ia melirik Xiao Hong dan menggelengkan kepalanya tanpa daya hampir saja. Xiao Hong tampak sangat tenang, tetapi ia membuat orang-orang merasa seperti gunung berapi yang akan meletus. Ia berjalan menuju pintu sendirian. Mayor segera mengikuti Xiao Hong. Baru setelah mereka tiba di tempat terpencil, Xiao Hong berhenti sejenak, melirik Meiji, dan setelah merenung sejenak, ia berkata, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Kakakmu sudah lama meninggal. Pria itu sekarang adalah Beitu, Adipati Weilin. Mendengar hal itu, Mayor bereaksi dengan tenang, tetapi sekilas kesedihan dan ketidakberdayaan melintas di matanya. Aku sudah tahu ini sejak lama, bahkan lebih awal darimu. Karena kau sudah tahu sejak lama, kenapa kau tidak membalas dendam? Apa kau hanya pengecut? Xiao Hong menatap Mayor dengan dingin dan berkata dengan nada dingin. Aku berbeda darimu. Aku punya orang tua di atasku, istri dan anak-anak di bawahku, dan seluruh grup Kolon. Grup ini didirikan oleh kakakku semasa hidupnya. Kalau aku balas dendam, aku akan senang untuk sementara waktu,
Tapi apa yang harus mereka lakukan? Aku hanya berharap setelah urusannya selesai, dia bisa melepaskan mereka. Saat Mayor mengatakan ini, air mata sudah mengalir dari sudut matanya. Mendengar ini, Xiao Hong berbalik dan berjalan menuju mobil berpola ajaib berwarna putih keperakan tanpa berkata apa-apa. Namun, tepat ketika Xiao Hong tiba di samping mobil berpola ajaib berwarna putih keperakan itu, tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian Xiao Hong jatuh tepat di samping mobil berpola ajaib itu. Ketika Meiji melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba bergerak, lalu dia segera datang ke sisi Xiao Hong dan membantu Xiao Hong berdiri. Xiao Hong, kamu baik-baik saja. Xiao Hong melirik Meiji, darah menetes dari mulutnya. Mata merahnya bersinar dengan keganasan yang tak berujung. Ia lalu berbisik, aku berbeda darimu. Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu tersisa untuk membalaskan dendam semua musuhku. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku akan mencabik-cabik semua musuhku. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku akan mengantarmu ke apotek, kata Mayor, lalu bersiap membantu Xiao Hong masuk ke mobilnya. Lagi pula, mereka kan teman. Tidak perlu, jawab Xiao Hong, lalu mendorong Mayor ke samping, masuk ke mobil pola ajaib sendirian, dan setelah menggunakan pola ajaib Zitong untuk menyembuhkan dirinya sedikit, dia melaju pergi. Kini hanya tersisa sedikit energi dalam pola pengobatan Zitong. Bagi Xiao Hong, itu sudah cukup. Xiao Hong tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Ia akan pergi setelah menyelesaikannya. Sekalipun ia mati, Xiao Hong tidak ingin orang lain melihat tubuhnya. Xiao Hong tidak ingin siapapun melihatnya jatuh. Kembali ke Jalan Dahong, Xiao Hong dengan santai melempar mobil pola ajaib Zhou Tai ke samping dan memasuki aula. Ia melihat Lile dan Fang Ting sedang menyiapkan makan malam untuk Xiao Hong. Lagi pula, Xiao Hong sendirian, meskipun ia kaya raya. Saudara Hong, tunggu sebentar, makan malam akan segera siap. Lile melihat Xiao Hong masuk dan berkata sambil menjulurkan kepalanya dari ruang samping. Xiao Hong tidak menanggapi dan tampak sangat diam. Ia langsung berjalan ke kamar tidur. Namun, tepat ketika Xiao Hong melangkah masuk, ia mendapati 2 dari 3 kelinci yang tersisa di kandang sudah tak bernyawa dan tak bergerak. Melihat kejadian ini, pandangan mata Xiao Hong makin meredup, bahunya bersandar tepat di kusen pintu, dan dia tetap terdiam. Setelah beberapa lama, Xiao Hong menghela napas panjang dan mengunci pintu. Kalau semua ini takdir, aku tak percaya lagi pada takdir. Xiao Hong Wei menghampiri kandang, bergumam dalam hati, lalu memasukkan tangannya ke dalam kandang, mengelus lembut kelinci terakhir beberapa kali. Maaf, Tuan Kelinci. Setelah berkata demikian, Xiao Hong mengerahkan tenaga dengan 2 jarinya dan langsung mematahkan tulang belakang kelinci itu. Kelinci terakhir yang masih hidup mati tanpa rasa sakit. Berdiri sedikit, Xiao Hong menarik napas dalam-dalam, memandang kotak kayu berisi pil pola penyembuhan dan barang-barang lainnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri satu hal lagi. Sambil bergumam sendiri, Xiao Hong kembali ke halaman belakang dan dengan lantang menginstruksikan Lile, Lile, umumkan bahwa aku menerima tantangan Miao Chen. Kita akan bertarung sampai mati. Batas waktunya 2 hari lagi. Mendengar perintah Xiao Hong, ekspresi Lile sedikit berubah, tetapi ia tidak terlalu terkejut. Membasmi Miao Chen mungkin adalah keinginan terakhir Xiao Hong. Baik, Saudara Hong. Lile menjawab dan mengeluarkan pola sihir komunikasi untuk memberitahu Miao Chen dan pasukan utama di kota Taiwu. Bab 242. Bagaimana menghadapinya? Xiao Hong dan Miao Chen akan bertarung hidup dan mati di panggung eksekusi. Begitu berita ini dirilis, berita itu langsung menyebar ke seluruh kota Taiwu, dan kecepatan dampaknya tidak kurang dari bom nuklir. Orang pertama yang menerima berita itu tentu saja Cai Sang. Saat itu, ia masih berada di ruang kepala sekolah. Zhou Tai mengkhianati Cai Suang, dan Cai Suang dibasmi dengan kejam oleh Xiao Hong. Saat itu, Cai Sang langsung tampak jauh lebih tua. Wajah Miao Chen masih muram saat ini. Ia berdiri di depan Cai Sang dengan ekspresi agak garang. Setelah berhari-hari berlatih keras, tenaga pendorong dalam tubuhnya juga telah mencapai tingkat kelima pengemudi, yang sebanding dengan Xiao Hong. Dengan cara ini, duel hidup mati di panggung eksekusi akan menguji kualitas pola pertempuran atau pola binatang orang yang terlibat. Seberapa yakinnya kau bisa mengalahkan Xiao Hong? Dia bahkan bisa menaklukkan Zhou Tai. Cai Sang bersandar di meja, suaranya agak lemah. Level kelima, tapi kalaupun aku tidak bisa mengalahkan Xiao Hong, aku akan membuatnya cacat parah. Biarlah dia membayar harga yang tak ternilai harganya seumur hidupnya, kata Miao Chen dengan sengit. Bisa dibilang dia sudah memikirkannya dengan sangat matang akhir-akhir ini.
Mengalahkan Xiao Hong memang yang terbaik, tapi kalaupun tidak bisa, dia akan bertarung sampai mati. Ketika Cai Sang mendengar ini, ekspresinya tetap tidak berubah. Dana untuk membangun platform eksekusi kali ini akan dibiayai oleh grup Hongbo. Aku hanya berharap kau tidak mengecewakanku. Cai Sang menjawab dengan lembut, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Miao Chen boleh pergi. Melihat Miao Chen mundur, Cai Sang mulai berpikir. Jelas, tidak aman bagi Miao Chen untuk membasmi Xiao Hong sendirian. Sang Hong Yun, yang berada di bank pola ajaib Sang Hong, juga mengetahui hal ini dari Zhao King. Ia berdiri seperti biasa dan berdiri di depan jendela setinggi langit-langit. Secercah rasa iba terpancar di mata Sang Hong Yun. Ini mungkin penampilan terakhir Xiao Hong di kota Taiwu. Apa yang harus dihadapi Xiao Hong selanjutnya adalah akhir perjalanannya. Sayang sekali, Sang Hong Yun mendesah. Bisa dibilang, setelah hampir setahun bersama Xiao Hong, ketika hari ini benar-benar tiba, Sang Hong Yun hanya merasa hampa di hatinya. Silakan, Xiao Hong dan aku berteman. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuknya. Sang Hong Yun segera memberi instruksi kepada Zhao King. Ini juga pertama kalinya Sang Hong Yun menggunakan kata teman untuk memanggil Xiao Hong. Saya mengerti, Guru, jawab Zhao King. Ingat, jangan ganggu dia. Sang Hong Yun memberi instruksi ini dan memberi isyarat kepada Zhao King bahwa dia boleh pergi. Dapat dikatakan bahwa saat ini, hampir semua orang di kota Taiwu, baik pejabat tinggi maupun rakyat jelata, telah mengetahui tentang duel hidup mati antara Xiao Hong dan Miao Chen. Demikian pula, semua orang yang mendengar berita tersebut terkejut. Ini jelas merupakan bentrokan antara dua bintang super yang sedang naik daun di kota Taiwu. Selain dendam sebelumnya antara kedua belah pihak, Miao Chen membasmi Cui Yuanbo, dan Xiao Hong berbalik dan menghancurkan keluarga Miao. Kini keduanya akhirnya melangkah ke panggung eksekusi. Inilah kesepakatan akhir. Adakah yang lebih menarik perhatian daripada ini? Untuk sementara, jalan-jalan dan gang-gang kota Taiwu penuh dengan diskusi tentang duel antara Xiao Hong dan Miao Chen. Media massa besar berlomba-lomba melaporkan peristiwa tersebut, dan beberapa bahkan sudah mulai menyiarkan rencana tersebut. Wali kota Heindong tentu tahu tentang masalah ini, tetapi ia sangat senang melihat kebencian antara kedua keluarga dapat diselesaikan dengan cara ini. Ia hanya menutup mata dan hanya berharap kota Taiwu dapat kembali ke kedamaian yang langka sesegera mungkin. Sedangkan Musier, dia masih di kamar 501 Yawan. Matanya agak merah dan pandangannya agak kabur. Bitu satu-satunya yang duduk di ujung tempat tidur, tatapannya masih tenang. Luo Suening sudah pergi, dan hampir ada 5 orang di seluruh kota Taiwu yang bisa menekannya. Meskipun Mo Xuan masih di sini, keinginan untuk menyingkirkannya hanyalah lelucon. Ding dang dang. Pada saat ini, Bo yang berjalan perlahan. Tanpa memandang Musier, ia menghampiri Bitu, membungkuk sedikit, dan berkata lembut, Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa 2 hari lagi, Xiao Hong dan Miao Chen akan pergi ke panggung eksekusi untuk bertarung sampai mati. Bang! Hampir pada saat Bo Yang selesai berbicara, mata kabur Musier tiba-tiba berubah, ujung jarinya gemetar, dan cangkir air di tangannya langsung jatuh ke tanah dan hancur, persis seperti hatinya saat itu. Ia melirik Musier, lalu melirik cangkir air di tanah. Ekspresi Bitu tetap tidak berubah, ia masih tampak tenang. Dari sudut pandangnya, sebagai pejabat inti kerajaan Weilin, baik Xiao Hong maupun Miao Chen hanyalah sosok kecil, bagaikan dua semut yang saling bersaing, dan mereka tidak layak mendapatkan perhatiannya. Aku mengerti, kau boleh pergi sekarang, kata Bitu sambil melambaikan tangannya pelan ke arah Bo Yang. Melihat Musier saat ini, raut wajahnya dipenuhi kecemasan yang tak berujung. Ia mengkhawatirkan Xiao Hong. Jika dulu, ia pasti akan menghentikannya, tapi sekarang. Sesaat, hati Musier dipenuhi duka. Patah hati, sakit hati, ketidakberdayaan, dan kecemasan menyerbu hatinya. Namun, ia tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan dalam diam. Musier tak kuasa menahan tangis. Rasa tak berdaya dan sedih muncul di hatinya, dan ia dipenuhi rasa bersalah. Awalnya, ia ingin memberikan kebahagiaan kepada Xiao Hong, tetapi kini, yang ia berikan kepada Xiao Hong hanyalah luka yang tak berujung. Seolah-olah Xiao Hong secara pribadi telah memberikan pukulan yang menghancurkan pada dunia yang hancur di dalam hatinya. Menyadari hal ini, Musier tidak dapat menahan tangisnya, suaranya terdengar tak berdaya dan sedih. Pagi-pagi sekali, hanya tersisa 1 hari sebelum duel, Xiao Hong mulai sibuk setelah bangun tidur. Ia tidak berlatih, melainkan hanya mengemasi barang bawaannya. Tadi malam, ia menerima undangan dari Mo Xuan untuk bergabung dengan pasukan Belo,
dan Mo Xuan telah memberikan satu-satunya tempat kepada Xiao Hong. Ini murni karena pertimbangan. Jika Xiao Hong sehat, ia memang pantas mendapatkannya, tetapi apakah itu benar sekarang meskipun kekuatan bertarung Xiao Hong tetap tidak berkurang, ia praktis sudah setengah mati. Xiao Hong tidak menolaknya. Lagi pula, ini sudah ada arahannya. Jika dia bisa bertahan hidup, Xiao Hong akan pergi. Jika dia mati, semuanya akan berakhir. Ini adalah pikiran paling tulus di hati Xiao Hong. Namun, dimanapun dan kapanpun, keyakinan untuk hidup tak pernah padam di hati Xiao Hong, meskipun hatinya penuh luka saat ini. Xiao Hong perlahan bangkit dari tempat tidur. Kini ia merasakan dadanya yang sangat sesak. Meskipun terasa sakit, Xiao Hong tak peduli. Ia berdiri dan mulai mengemasi barang-barangnya sedikit demi sedikit. Hanya ada sedikit barang, sebuah kotak kecil berisi benda-benda seperti pil pola penyembuhan, seperangkat bahan pengendali utama, beberapa buku, dan beberapa pola sihir fungsional, yang memenuhi ransel Xiao Hong. Tampaknya hanya ini yang dapat dibawa Xiao Hong, disertai pola penyimpanan emas dan beberapa koin emas, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh jalan Dahong. Pada saat ini, pola sihir komunikasi yang diletakkan sembarangan di atas meja tiba-tiba bergetar pelan. Xiao Hong melirik dan melihat bahwa orang yang meminta panggilan itu adalah Musier. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Hong yang setenang laut mati tiba-tiba berdesir. Ia tak kuasa menahan diri untuk berhenti menggerakkan tangannya dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya, menutup telepon ada sedikit keengganan di matanya, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Dan pola sihir komunikasi terus bergetar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Hong dengan ragu mengulurkan tangannya, meraih pola sihir komunikasi, memegangnya di telapak tangannya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian menghubungkan panggilan. Ah Hong, kau, baik-baik saja aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku tidak bermaksud menipumu. Bisakah kau mendengarkan penjelasanku? Suara Musier terdengar dari pola sihir komunikasi. Suaranya sangat rendah dan sedikit tercekat. Xiao Hong ragu untuk menjawab pertanyaan Musier. Ia tidak tahu bagaimana mengatakannya atau bagaimana menghadapinya, jadi ia memutuskan sambungan telepon. Kemudian dia melemparkan pola sihir komunikasi ke dan melanjutkan pekerjaannya yang sibuk. Ia menghampiri 3 rerumputan ungu itu, mengelus lembut daun-daunnya beberapa kali, dengan hati-hati memotong sisa bunga pom-pom putih untuk menyegelnya, lalu menyatukannya dengan benih rumput ungu. Kemudian, ia mengambil pisau dan menghancurkan ketiga rerumputan ungu itu. Di sisi lain, Musier melihat Xiao Hong telah memutus sambungan tanpa sepatah kata pun. Ia seolah bisa merasakan isi hati Xiao Hong. Dengan bijaksana, ia tidak melanjutkan permintaan panggilan dan perlahan keluar dari kamar mandi. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan yang sibuk, matahari mulai terbenam dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat itu, Xiao Hong berdiri sendirian di menara observasi taman hiburan, memandangi pemandangan di kejauhan dengan tenang. Ini adalah tempat yang pernah ia kunjungi bersama Musier, tetapi pemandangannya tak lagi sama. Kemanapun ia memandang, yang ada hanyalah salju putih dan pemandangan yang sunyi. Lebih baik begini, aku tak perlu khawatir lagi. Xiao Hong memandang ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh dengan perubahan dan ketidakberdayaan. Menatap langit, sinar terakhir menghilang di cakrawala. Xiao Hongcai perlahan berjalan menuruni menara observasi, lalu mengemudikan mobil pola ajaibnya menyusuri jalanan, dan menuju desa Xiaojia. Tak lama kemudian, mobil berpola ajaib itu berhenti di jalan pegunungan. Xiao Hong turun dari mobil berpola ajaib itu, mengambil sekop dari bagasi, dan masuk ke pegunungan. Masih sendirian, suasana di sekitarku sesunyi sebelumnya. Di tengah hutan belantara, satu-satunya suara yang kudengar hanyalah derak langkah kakiku di atas salju. Setelah memasuki desa, Xiao Hong melirik bekas rumahnya yang bobrok dengan wajah tanpa ekspresi. Ia secara acak menemukan tempat dan mulai memisahkan dengan sekop. Tanahnya telah membeku di musim dingin dan sangat padat, tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi Xiao Hong. Setiap kali ia memisahkan dengan sekop, rasanya seperti memotong tahu, memecah tanah beku. Tak lama kemudian, 3 lubang tanah terbentuk di hadapan Xiao Hong. Kemudian Xiao Hong berbalik dan dengan hati-hati meletakkan tulang belulang orang tua dan saudara perempuannya ke dalam lubang-lubang tersebut, lalu menguburkannya. Inilah tindakan bakti terakhir yang bisa ditunjukkan Xiao Hong. Saat 3 gundukan tanah terbentuk di hadapan Xiao Hong, lapisan tipis keringat telah terbentuk di dahinya. Lalu, Xiao Hong tak berkata apa-apa, hanya bersandar diam di gundukan tanah itu. Seseorang menatap langit malam dengan tenang, tanpa air mata di wajahnya,
tetapi penuh dengan kesepian dan kesedihan. Kata orang, hal terbaik yang bisa kulakukan adalah terkubur di dalam tanah. Kurasa ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Setelah sekian lama, Xiao Hongcai mengucapkan bisikan yang begitu lembut. Suaranya begitu ringan, bagai angin dingin yang tak berarti di malam musim dingin, yang lenyap dalam sekejap. Larut malam, memandangi seluruh desa Xiaojia, ada gundukan tanah di depan pintu setiap rumah. Sudah begitu lama Xiao Hong tidak ingat lagi siapa saja yang tinggal di beberapa rumah tersebut. Satu-satunya yang bisa dilakukan Xiao Hong adalah mengubur mereka semua. Setidaknya kau masih punya aku untuk menguburmu, tapi suatu hari nanti, siapa yang akan menguburku setelah menumpuk gundukan tanah terakhir? Xiao Hong bergumam pada dirinya sendiri dan melemparkan sekopnya ke samping. Seorang pria berjalan kembali ke rumah lamanya tanpa suara, menyalakan api unggun, dan bersandar di dinding di ujung kang. Ia mengeluarkan selimutnya, tetapi selimut itu sudah lapuk dan berjamur. Kemudian ia menatap api unggun dengan penuh harap. Xiao Hong menyukai hal ini ketika ia masih kecil. Melihat kepingan salju yang berterbangan di luar jendela, ia merasa sangat hangat. Kalau ayahku membawa pulang beberapa hewan buruan dari pegunungan dan ibuku membuat semangkuk kaldu, pasti rasanya sempurna. Namun kini tak ada apa-apa, hanya api unggun yang menari-nari dan bergoyang di depan mataku. Pada suatu saat, Xiao Hong tertidur lelap sendirian dengan senyum tipis di wajahnya. Ini adalah rumahnya, dan ia bisa merasakan sedikit kehangatan di hatinya, yang sudah cukup. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu, dan sinar matahari musim dingin yang sedikit menyengat sekali lagi menyebar ke seluruh bumi. Seluruh kota Taiwu telah pulih kembali. Saat ini, hampir semua orang memusatkan perhatian pada panggung eksekusi. Pada saat ini, untuk menunjukkan keadilan, panggung eksekusi didirikan di distrik Beining, distrik yang relatif netral di kota Taiwu, dan tempatnya adalah lapangan olahraga dalam ruangan. Skalanya memang tidak besar, tetapi kini telah menjadi pusat perhatian kota Taiwu. Hampir semua orang kini memusatkan perhatian mereka di sini. Di tengah tempat tersebut terdapat panggung persegi dengan panjang dan lebar 20 meter, dilapisi batu gading putih. Ini adalah panggung eksekusi. Selama Anda berdiri di panggung tersebut, Anda tidak akan bertanggung jawab atas pembasmian orang. Kursi-kursi di sekitar panggung eksekusi, yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang, juga terisi penuh. Hampir semua selebritas di kota Taiwu hadir, termasuk Sang Hongyun, Cai Sang, Lei Rongxian, dan bahkan wali kota Taiwu. Bukan itu saja, sesaat kemudian, Bitu, yang mengenakan topeng melon, ditemani selusin Pattern Reader, juga perlahan tiba. Di sebelah Bitu adalah Musier. Hanya sedikit orang di kota Taiwu yang tahu bahwa Melon adalah Bitu, tetapi ketika mereka melihat Melon, yang sudah lama tidak muncul kembali, tak pelak lagi terjadi perbincangan di aula pertemuan. Mengikutinya dari dekat, Mo Xuan memasuki tempat tersebut, diikuti oleh 10 anggota Ksatria Templar. Tanpa banyak penyamaran, Mo Xuan datang ke sini kali ini untuk mengintimidasi Bitu. Tentu saja, dengan kekuatan Mo Xuan saat ini, membasmi atau menangkap Bitu masih mustahil. Sekarang, satu-satunya yang bisa dilakukan Mo Xuan adalah menahan Bitu, itu saja. Lagi pula, kekuatannya terbatas, dan dia hanya bisa membantu Xiao Hong sampai titik ini. Adapun Cai Sang yang duduk di samping, ekspresinya tenang dan tidak bergerak sama sekali. Ia sudah mengatur segalanya. Jika Miao Chen bisa membasmi Xiao Hong, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, Miao Chen akan mati dan Xiao Hong mungkin akan terluka. Dengan cara ini, akan mudah bagi Cai Sang untuk menaklukkan atau membasmi Xiao Hong. Memikirkan hal ini, Cai Sang tak kuasa menahan diri untuk menatap Miao Chen yang tak jauh darinya. Saat ini, Miao Chen telah kehilangan ketenangannya. Sebuah kantong kain putih terikat di dahinya, raut wajahnya garang, matanya merah padam, seperti binatang buas yang akan mengamuk, dan tinjunya terkepal erat. Di tepi arena, ratusan alat perekam pola sihir diarahkan ke panggung eksekusi, dan mereka mengubah sudutnya dari waktu ke waktu, meluncur di atas tribun. Bisa dibilang semua tokoh penting di kota Taiwu ada di sana, dan siapapun yang tertangkap secara kebetulan akan menjadi terkenal. Jumlah orang yang hadir belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Xiao Hong belum muncul. Siang harinya, sesuai aturan, duel hendak dimulai, tetapi Xiao Hong masih belum muncul. Miao Chen, yang duduk di antara penonton, tak kuasa menahan diri. Ia berdiri, melompat, dan muncul di panggung eksekusi. Ekspresinya masih garang, dan jelas sekali ia dipenuhi kebencian. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Setelah melihat sekeliling, Miao Chen masih tidak melihat Xiao Hong.
Xiao Hong, di mana kau keluar? Mau jadi pengecut di saat seperti ini keluar? Biar ku cabik-cabik kau, kata Miao Chen hampir histeris. Aula konferensi benar-benar sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah raungan Miao Chen, yang terus bergema di seluruh ruangan, memekakkan telinga, dan kemudian terdengar suara dengungan diskusi. Tetapi tidak ada tanggapan dari Xiao Hong, dan dia tidak terlihat di seluruh tempat tersebut. Sang Hongyun agak bingung. Mengapa Xiao Hong, yang selalu tepat waktu, terlambat kali ini? Apakah dia pengecut atau ada alasan lain? Xiao Hong, aku tidak menyangka kau hanya orang yang akan memanfaatkan situasi. Percaya atau tidak, bahkan jika kau tidak muncul hari ini, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Miao Chen terus meraung. Ledakan. Hampir tepat saat Miao Chen selesai berbicara, pintu raksasa tempat tersebut, yang tingginya lebih dari 3 meter, tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, matahari siang yang cerah menyinari tempat tersebut. Ia memfokuskan pandangannya ke pintu, dan melihat Xiao Hong mengenakan Burning Dragon Armor, memegang kedua pintu dengan tangannya, dengan kepala sedikit tertunduk, muncul di hadapan semua orang. Seluruh rangkaian Blazing Dragon Armor dan lengan yang terentang memberikan orang kesan dominasi dan momentum yang mengagumkan. Mungkin karena angin dingin di luar jendela, atau mungkin hanya efek psikologis, tetapi orang-orang yang melihat pemandangan seperti itu benar-benar merasakan sensasi dingin yang samar-samar dan tak berujung. Dalam sekejap, ruang rapat yang tadinya agak berisik menjadi sunyi. Saat itu, mata semua orang tertuju pada Xiao Hong, tak bergerak. Perlahan, Xiao Hong menurunkan lengannya dan melangkah masuk ke dalam panggung selangkah demi selangkah. Satu-satunya suara di seluruh panggung hanyalah suara ketukan kaki Xiao Hong yang menghentak tanah. Udara sekitar seakan membeku mendengar suara langkah kaki itu. Bahkan Sang Hongyun, yang dulu begitu agung dan perkasa, dan Mo Xuan dari militer pun tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan dari mana aura Xiao Hong berasal. Mu Xier, yang duduk di sebelah Bitu, melihat Xiao Hong seperti ini, sudut mulutnya sedikit berkedut, matanya sedikit memerah, dan jari-jarinya terus-menerus gemetar. Saat ini, ia tak lagi bisa merasakan sosok Xiao Hong yang optimistis. Ia seperti sosok yang tertutup, terputus dari segala sesuatu di sekitarnya. Hanya aura menawan itulah yang dapat membuat orang merasakan pikiran batinnya. Ahong. Tepat saat dia tiba di sisinya, Mu Xier mengeluarkan suara seperti itu dari tenggorokannya, nadanya penuh dengan kepengecutan dan kesedihan. Xiao Hong tidak berhenti, tetapi langkahnya tiba-tiba melambat. Ia menoleh sedikit dan melirik Mu Xier. Hanya dengan sekali lirikan, Xiao Hong menatap Bitu di samping Mu Xier. Tangannya yang semula rileks tiba-tiba mengepal, menghasilkan suara dua tulang yang saling bertautan, dan sorot matanya memancarkan keganasan yang tak berujung. Namun, Bitu, melihat tatapan ini, tidak menganggapnya serius. Dari segi kekuatan, ia beberapa tingkat lebih tinggi daripada Xiao Hong. Dari segi status, ia adalah perwira senior kerajaan Weilin, hanya di atas Luo Suening. Lalu, apa sebenarnya Xiao Hong sosok setingkat kusir, cukup tangguh di kota Taiwu, tetapi di mata Bitu, ia hanyalah hinaan, seperti semut. Jika Mo Xuan dan 10 anggota Ksatria Templar tidak ada di sini, Bitu pasti sudah bisa membasmi Xiao Hong 100 kali hanya dengan lambaian tangannya. Sedangkan Mayor, saat ini ia hanya melayani dengan hati-hati di samping Bitu. Bisa dibilang ia dan Xiao Hong adalah dua orang yang benar-benar berbeda. Mayor memilih untuk menghindari tatapan tajam Xiao Hong. Ketika sampai di depan panggung eksekusi, Xiao Hong menyentuhnya pelan dengan tangannya, lalu melompat dan langsung naik ke atas panggung eksekusi. Namun, tepat ketika kaki Xiao Hong baru saja menyentuh panggung eksekusi, ia melihat Miao Chen yang ganas merentangkan tangannya. Kemudian, dengan suara dengungan, segerombolan serangga merah keluar dari lengan dan kerah Miao Chen. Dalam sekejap, seluruh panggung eksekusi dipenuhi warna merah pekat, bagaikan pusaran merah, menutupi langit dan matahari. Sebelum semua orang sempat bereaksi, kawanan larva merah yang padat telah menerkam Xiao Hong. Detik berikutnya, larva merah yang tak terhitung jumlahnya melilit Xiao Hong seperti penjara. Pada saat ini, Xiao Hong tampak telah berubah menjadi sarang lebah berbentuk manusia, atau patung yang terbuat dari kumbang. Seluruh proses hanya memakan waktu 3 detik. Xiao Hong tidak menghindar dari awal hingga akhir. Kini, tidak ada yang bisa melihat wajah Xiao Hong atau warna baju zirahnya. Yang terlihat hanyalah serangga merah itu. Orang-orang yang hadir tercengang ketika melihat pemandangan ini, dan Sang Hongyun serta Mo Xuan bahkan sedikit melebarkan mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa Xiao Hong akan langsung terbasmi? Gumam Mo Xuan dalam hati.
Awalnya ia berpikir kedua belah pihak harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, tetapi ia tidak menyangka Miao Chen akan mengambil inisiatif sejak awal dan menempatkannya dalam posisi pasif. Musier, yang duduk di tengah kerumunan, tiba-tiba merasakan jantungnya menegang saat melihat pemandangan ini. Matanya penuh ketegangan, matanya sedikit terbuka lebar, sedikit merah dan basah, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Melihat Bitu saat ini, ia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Musier. Musier langsung terkejut, tetapi tak berdaya. Haha, Xiao Hong, kau tak pernah menyangka aku sudah mencapai level kelima pengendali. Kau bukan tandinganku. Dalam beberapa menit saja, kau akan mati lemas karena dicekik oleh penjara seranggaku, atau kau akan mati terhimpit oleh serangga penjara itu. Ekspresi Miao Chen masih garang, tetapi matanya sudah menunjukkan kegembiraan dan kebanggaan. Setelah berkata demikian, Miao Chen menyatukan kedua tangannya dan bersiap mengendalikan serangga penjara untuk meremasnya dengan kuat. Akan tetapi, pada saat ini, tubuh dan pikiran Miao Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak bergerak. Sorot matanya yang bercampur antara keganasan dan kegembiraan tiba-tiba membeku. Tiba-tiba saja, ia merasa bahwa dorongan dalam dirinya tak lagi mampu mengendalikan serangga penjara itu. Bab 244 bertarung sampai mati. Pada saat yang sama, semua orang di tempat itu terkejut ketika mengetahui bahwa kawanan serangga penjara merah yang menutupi tubuh Xiao Hong tiba-tiba mengeluarkan sedikit warna biru. Kemudian, warna biru samar ini, bagaikan mata air yang merembes keluar dari tanah, merembes keluar dan menyebar sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, kawanan serangga penjara yang melonjak itu jatuh dari tubuh Xiao Hong sedikit demi sedikit, seperti potongan bunga es, berserakan di seluruh tanah. Dalam sekejap, wajah Xiao Hong muncul lagi, tatapan matanya tajam dan sunyi, dan semburan udara dingin keluar dari tubuhnya, mengubah semua serangga yang terkurung menjadi partikel es. Wow, orang-orang di sekitar yang melihat kejadian ini semuanya bersuara seperti itu. Serangga penjara itu adalah yang terkuat di antara para pengendali tingkat kelima, tetapi Xiao Hong tidak menyangka ia bisa melenyapkannya sepenuhnya hanya dengan berdiri di sana tanpa bergerak, dan ia aman dan sehat. Namun, saat ini, yang membuat orang merasa bingung adalah mereka tampaknya merasakan sesuatu yang berbeda dari Xiao Hong, yang membuat orang merasa sedih, seperti laut dalam yang tenang, misterius dan jauh. Saat ini, di depan Xiao Hong di sebelah kanan, ada mata Musier yang berkaca-kaca, menatap Xiao Hong dengan penuh harap, dan tangan itu, tangan Bitu. Kesedihan di hatinya telah berkumpul menjadi bola, lalu meledak. Xiao Hong tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan panjang dan melengking dan memilukan, seperti lolongan serigala di malam bersalju, atau lolongan menyakitkan ibel di kegelapan. Suaranya sedih dan menusuk. Ledakan. Setelah Xiao Hong berteriak panjang, serangga-serangga penjara yang melekat erat di tubuhnya langsung meledak, membentuk badai dingin yang dahsyat di seluruh panggung eksekusi. Semua serangga penjara yang membeku menjadi partikel es, seperti pasir di tengah badai, menghantam tanah dengan suara berderak, dan mengenai tubuh Miao Chen, membentuk bercak darah yang tak terhitung jumlahnya. Apa-apaan ini? Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Di mata mereka, reaksi Xiao Hong sungguh tak biasa. Ia bagaikan binatang buas yang ditikam habis-habisan, atau ibel yang jatuh ke neraka. Badai itu bahkan lebih dahsyat, persis seperti hati Xiao Hong saat ini, penuh kekerasan dan kesedihan. Musier, yang sedang duduk di kursi, melihat Xiao Hong seperti ini, dan air matanya mengalir tanpa suara, tenang, dan damai. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan terisak. Di sisi lain, Xiao Hong di panggung eksekusi perlahan mengalihkan pandangannya dari Musier, dan matanya juga menjadi ganas dan tajam, dengan semburat biru dingin merembes keluar dari matanya. Saat itu, Miao Chen sama sekali tidak dapat memahami isi hati Xiao Hong. Melihat Xiao Hong seperti ini, ia hanya tertegun, tetapi tidak mundur. Ia melangkah ke panggung eksekusi dengan satu tujuan menghabisi nyawa Xiao Hong. Tanpa henti, sementara badai berhenti, dua duri seperti tentakel tumbuh di antara lengannya, lalu dia menerkam ke arah Xiao Hong. Xiao Hong tidak mundur. Ia menghunus pedang Jisoo dan menancapkannya ke tanah. Sebuah bilah es tak beraturan yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun telah tumbuh di tangannya, dan ia pun menerjang Miao Chen. Dalam sekejap, kedua pria itu terjerat satu sama lain, dan serangan mereka sangat ganas. Suara benturan, geraman, raungan, dan senjata yang menusuk daging tak ada habisnya, bagaikan dua binatang buas yang bertarung sampai mati. Panggung eksekusi raksasa itu langsung berlumuran darah. Darah berceceran dan berubah menjadi kabut dingin, seperti lapisan kain kasa berdarah, lalu menghilang.
Para penonton tercengang oleh pemandangan ini. Mereka belum pernah menyaksikan duel seperti itu sebelumnya. Selain kekejaman dan kekerasan, ada kebencian tak berujung yang tersembunyi di hati kedua pria itu. Air mata Musier tak terbendung. Melihat Xiao Hong seperti ini, ia merasa tertekan dan sedih, tetapi lebih dari itu, ia merasa tak berdaya. Tak seorang pun bisa menolongnya. Ia hanya bisa menyaksikan hal-hal indah di hadapannya hancur berantakan. Setelah 10 menit penuh berjuang, saat Miao Chen dan Xiao Hong berpisah, mereka berdua dipenuhi luka, dengan darah menetes dari baju besi mereka dan ke tanah. Keheningan menyelimuti seluruh penjuru, dan kota Taiwu pun sunyi. Deru roda tak lagi terdengar di jalanan, dan tak terdengar bisikan orang-orang di gang-gang. Saat ini, semua orang menatap layar cahaya, menatap kosong ke arah dua orang di panggung eksekusi. Ini jelas pertarungan hidup dan mati. Saat itu, yang bisa mereka rasakan hanyalah kebencian yang merasuki panggung eksekusi dan tatapan mata Xiao Hong yang tajam dan penuh kesedihan. Seolah-olah semua orang tiba-tiba bisa melihat melalui mata dan hati Xiao Hong, sebuah dunia yang sunyi tanpa vitalitas atau keindahan, hanya kehancuran, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Mungkin hanya dengan bertarung di sini dia bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas, melihat masa depan dengan jelas, dan melampiaskan kesedihan abadi di hatinya. Miao Chen, yang berdiri tak jauh dari Xiao Hong, merasakan sedikit getaran di hatinya. Ia tak menyangka Xiao Hong akan sesulit ini. Kau jauh lebih kuat daripada terakhir kali aku melihatmu, tapi meski begitu, hanya satu orang yang bisa berjalan ke sini hidup-hidup hari ini, kata Miao Chen, lalu langsung melepas baju zirahnya yang telah dirobek-robek oleh Xiao Hong, membiarkan tubuh bagian atasnya telanjang. Saat ini, jelas terlihat bahwa ratu mayat hidup di dada Miao Chen bagaikan udang mantis raksasa, menempel di bagian tengah tubuh Miao Chen. Tentakelnya yang padat telah menembus jauh ke dalam tubuh Miao Chen. Kemudian, ketika melihat tubuh Miao Chen, tentakel padat setipis rambut tumbuh dari bawah kulit, seperti rambut keringat yang meregang tak terhingga. Dalam sekejap, ketika aku melihat tubuh bagian atas Miao Chen lagi, ia dipenuhi tentakel yang padat dan tajam, seperti landak, dengan sedikit bisa di atasnya. Meskipun tidak diketahui, rasanya cukup menyakitkan. Tentakel adalah teknik pertarungan jarak dekat unik Miao Chen. Tentakel juga merupakan teknik melukai diri sendiri. Kulit yang tertusuk tentakel akan sulit disembuhkan. Tentu saja dapat dibayangkan jika tentakel padat seperti itu menembus Xiao Hong, rasanya seperti tertusuk ribuan anak panah. Ketika orang-orang di sekitar melihat Miao Chen melancarkan jurus seperti itu, mereka tahu betul bahwa Miao Chen akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Di alam semesta harimau, kekuatan melukai diri sendiri tidak boleh diremehkan. Kali ini, Xiao Hong dalam bahaya. Mereka tahu betul bahwa begitu Miao Chen mendekatinya, Xiao Hong tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan tidak akan bisa menghindarinya. Xiao Hong, semuanya sudah berakhir, kau sudah mati. Setelah berkata begitu, Miao Chen sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mengerahkan tenaga pada kakinya, dan langsung menyerbu Xiao Hong untuk membasminya. Tanpa tipu daya, ia hanya ingin mendekati Xiao Hong dan memeluknya erat-erat. Cai Sang, yang duduk di barisan depan, tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi lega ketika melihat pemandangan ini. Menurutnya, kali ini Xiao Hong pasti akan terluka parah, bahkan mungkin mati. Ini niscaya akan menyelamatkan Cai Sang dari banyak masalah dan sekaligus membalaskan dendam Cai Suang. Bagaimana dengan Miao Chen? Cai Sang tidak bisa lagi memperkirakan jumlahnya. Meskipun Miao Chen adalah bakat langka, selama Akademi Pola Sihir Si Jin masih ada, tidak akan ada kekurangan bakat. Akhirnya, semuanya memang seharusnya berakhir, tapi yang mati bukan aku, tapi kau, Miao Chen. Xiao Hong berdiri sedikit dan menatap Miao Chen yang bergegas ke arahnya. Ia membuka kedua lengannya sedikit, seolah-olah sedang membuka kedua lengannya. Namun, hampir pada saat Xiao Hong sedikit membuka lengannya, terdengar ledakan keras, dan paku es setinggi sekitar 2 meter keluar dari bawah batu bata antara Xiao Hong dan Miao Chen, menghalangi Miao Chen dan Xiao Hong. Apa ini? Miao Chen berhenti dan sedikit terkejut. Namun, sesaat kemudian, ia merasa ada yang tidak beres. Ia tiba-tiba menghindar dan sebuah paku es setinggi 1 meter melesat keluar dari tempatnya berdiri. Lalu datanglah yang ketiga, yang keempat, mereka menusuk satu demi satu. Hanya beberapa detik kemudian, 7 atau 8 paku es dengan panjang dan ketebalan yang berbeda telah tumbuh di panggung eksekusi di sisi Miao Chen, langsung menyegel Miao Chen di dalamnya. Apa-apaan ini? Semua orang yang melihat pemandangan ini memiliki pemikiran yang sama di hati mereka.
Mereka tidak dapat membayangkan dari mana paku-paku es ini berasal dan bagaimana Xiao Hongyu mengarahkannya keluar. Tahukah Anda, untuk melepaskan begitu banyak paku es dalam sekejap, tenaga penggerak yang dibutuhkan setidaknya harus setingkat pengemudi ulung. Tanpa mereka sadari, sebelum Xiao Hong melangkah ke atas panggung, ia menyentuh arena dengan ringan untuk mendeteksinya melalui tenaga penggeraknya. Ia mendapati bahwa panggung itu kosong. Dengan cara ini, Xiao Hong dapat menembus arena dengan tenaga penggeraknya selama pertempuran, terus-menerus mengembunkan es berusia 10.000 tahun, menumpuknya, lalu merekatkannya dan melepaskannya. Kau pikir kau bisa membasmiku dengan menjebakku? Tentu saja. Meletus. Sebelum Miao Chen bisa menyelesaikan kalimat terakhirnya, Xiao Hong tiba-tiba berteriak keras. Bang 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 bang. Detik berikutnya, paku-paku es berusia 1000 tahun yang mengelilingi tubuh Miao Chen meledak satu demi satu, dengan ledakan-ledakan tajam yang tak henti-hentinya. Kekuatan setiap ledakan tak kalah dahsyatnya dengan gabungan beberapa granat berpola sihir. Dalam sekejap, es berusia 10.000 tahun yang menutupi seluruh arena bagaikan bangunan kaca yang runtuh. Di tengah gemuruh, lapisan-lapisan es berhamburan, berkilauan dan memukau di bawah cahaya terang. Otot-otot wajah orang-orang di sekitar mereka berkedut. Es akan meledak di bawah kendali kekuatan pendorong. Tak diragukan lagi, ini pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Ini hanya akan terjadi ketika kendali atas es telah mencapai tingkat tertentu. Sang Hong Yun, yang duduk tegak di kursinya, tak kuasa menahan diri untuk mencubit dagunya dan matanya sedikit bergerak. Tak diragukan lagi, kekuatan bertarung Xiao Hong saat ini jauh melampaui imajinasinya. Agaknya, dengan kekuatan bertarung seperti itu, jika ia bertarung sampai mati, sang master harus berpikir dua kali. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Hati Sang Hong Yun bergejolak, dan matanya sedikit menyipit. Adapun Meiji, Jiao Qishan, dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua adalah pengendali pola, jadi penilaian mereka terhadap efektivitas tempur tentu saja sangat akurat. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa saat ini, efektivitas tempur Xiao Hong benar-benar berbeda dari saat ia berhadapan dengan Miao Chen tadi. Melihat Miao Chen yang terjebak dalam paku-paku es, tubuhnya telah menjadi berlumuran darah akibat dampak ledakan dan cipratan pecahan-pecahan es, dan serangga mayat hidup di dadanya juga menyemburkan cairan tubuh berwarna hijau. Setelah ledakan berakhir, meskipun Miao Chen masih berdiri, ia tampak sangat menyedihkan. Wajah dan tubuhnya berlumuran darah dan luka. Matanya masih tajam saat ia menatap Xiao Hong di depannya. Menghadapi tatapan Miao Chen yang garang, Xiao Hong tak menunjukkan belas kasihan. Seluruh panggung eksekusi, pecahan es berusia 10.000 tahun, berlumuran darah, perlahan mulai naik ke udara. 170.